giveaway-nya, banyak manfaatnya, dan bisa kita terima dengan sukarela atau dengan ya tidak banyak mengeluarkan biaya seperti yang kita ketahui. Ini sangat luar biasa. Saya salut nih dengan kegiatan ini yang diadakan setiap hari Sabtu ya. Saya berkesempatan lah hari ini. Baik, saya izin share screen dulu. Oke. Baik, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang interpersonal skill for safety officer. Nah, berbicara seperti ini, kita terkadang tadi kata Pak Denny, kadang masih nggak enak ditegur, nggak senang ditegur, kadang kita merasa ketika ditegur malu dan lain sebagainya. Nah, ini tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Arif sedemikian rupa, saya seolah-olah hebat banget, tapi padahal saya nggak sehebat itu, teman-teman. Saya bahkan lebih hebat daripada itu. Sombong banget ya. Baik, teman, dimanapun Anda berada, karena saya tidak bisa melihat wajah teman-teman semua, saya harap hari ini kita sharing, hari ini kita berbagi, teman-teman yang sudah berada, yang sudah lebih berpengalaman di bidang apa namanya, di bidang K3 atau safety officer, teman-teman lebih tahu tentang apa kendala yang ada di lapangan, maka hari ini kita berbagi. Nah, saya akan mengajarkan hanya bagaimana kita berkomunikasinya dengan baik sih, atau ini bukan hanya sebagai teman-teman ketika di lapangan, tetapi gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu untuk diri kita atau ketika kita kita manfaatkan untuk keluarga kita. Pastinya akan lebih manfaat nih. Yuk kita ikutin. Nah, perasaan Anda jika melihat rekan-rekan tidak menggunakan APD? Nih, saya mau tanya dulu, boleh jawab di chat nih. Apa sih perasaan teman-teman ketika ada rekan kerja yang tidak menggunakan APD? Boleh, silakan. Ketika di di proyek atau di apa, silakan. Apa sih perasaan kita, pengen ngapain nih sebenarnya? Ini belum tindakan ya, saya hanya menanyakan perasaan nih. Perasaan teman-teman gimana? Cuek kah atau bodoh amat kah atau gimana? Kasian. Oke, khawatir. Oke, thank you. Takut cedera, ditegur ya, cemas, khawatir. Kurang senang lihatnya, geram Pak. Oke. Ini luar biasa, berarti kita masih punya peduli dengan teman-teman kita. Khawatir, sedih, kesel, cenderung kita lebih khawatir, pingin negur. Nah, ini berarti kita masih peduli. Ini luar biasa. Berarti teman-teman masih punya rasa ingin peduli sama temannya. Berikutnya, ditegur selalu diabaikan. Nah, ini yang orang-orang seperti ini. Kenapa? Sebenarnya kita tahu bahayanya. Lalu tindakan apa yang akan Anda lakukan ketika melihat rekan kerja tidak pakai APD? Tindakannya apa? Sekarang setelah perasaan kita diubek-ubek, geram, kesel, lalu apa? Selain kita menegur, pasti kan, kita pasti menegur. Lalu apa aja nih yang akan kita yang kita lakukan? Briefing, oke, baik, thank you. Memberi APD, alhamdulillah baik banget ini. Memberitahukan, memberi pemahaman, yes, ini yang penting. Gimana caranya kita memberi pemahaman? Gimana caranya kita memberi pengetahuan kepada dia bahwa pentingnya menggunakan APD yang lengkap? Oke. Terus apa lagi kira-kira? Nah, dikasih tahu bahayanya, memberitahukan, memberi pemahaman, baik, thank you. Ini luar biasa. Dikasih tahu bahayanya, yes. Oke, di induction Pak, oke, baik, thank you. Nah, kita sebenarnya tahu, kita geram, kita yang sadar hari ini memberi arahan dan efek ketika nggak memakai APD, diingatkan dengan baik, SWA Pak. Itu SWA tuh, Mas Farid boleh SWA itu apa maksudnya tuh? Dikasih tahu bahwa beliau adalah aset perusahaan dan keluarga Pak. Yes, kita harus memberikan kesadaran. Berarti kita butuh apa nih? Nah, ketika kita sudah mulai geram, sudah perasaan kita sudah kesal melihat mereka yang seperti itu, kita sudah geram, harusnya apa yang kita lakukan? Kita sudah tegur, kita harus memberikan penyadaran untuk menegurnya. Nah, nih. Apa dampak jika kita menegur rekan kerja dengan cara keras dan kasar? Beri SP Pak, oke. Apa dampaknya sih? Ada kan kadang-kadang
apa gitu, misalnya contoh, mohon maaf, bego banget sih nggak pakai APD. Oh, kita marahin begitu sebagai kita leadernya. Dan kita kasar. Apa sih dampaknya sebenarnya mereka? Apa sih respon mereka ya? Stop work. Oke, thank you. Ribut Pak karena sama-sama capek. Yes, dampaknya bisa ribut, tersinggung. Kalau kasar malah jadi bertikai, Pak. Betul. Karena efeknya seperti itu. Ini kurangnya apa? Karena bisa jadi kita tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Bahkan kadang karena kesalahan komunikasi. Paling yes bisa berantem, dampak pada mentalnya nanti. Yes, betul. Karena bisa jadi mereka emosi kita tegur. Maka cara termudahnya apa? Kita menegurnya dengan pelan, kita menegurnya dengan santai, sehingga mereka tidak tersinggung. Nah, oke, bekerja tidak nyaman. Baik, teman-teman. Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi. Apakah Anda pernah bertemu dan mengobrol pertama kali dengan seorang tapi merasa seperti mengenalnya dalam waktu yang lama? Kita sering yang seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kita ngobrol sama orang tapi kayaknya kita udah kenal lama banget nih. Bisa nyambung ngomongnya. Contoh ngobrol sama Mas Arif, walaupun kita baru kenal, tiba-tiba nyambung. Kenapa? Nah, ini ada rumusnya, nanti kita akan belajar ini. Nah, kenapa sih kita akan nyambung langsung ngomong sama orang gitu kan? Kenapa sih orang itu enak diajak ngobrol? Oke. Nah, ini ada yang jawab karena nyambung atau mereka welcome dan cara berbicara kita yang friendly. Yes, betul. Kadang-kadang kita nih friendly. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Gara-gara ucapan ada yang bisa saya bantu, akan bisa menyambungkan. Oke Mas, kalau ini. Nah, kita jadi bisa berkomunikasi dengan baik. Oke. Berikutnya, pernahkah Anda mengenal seorang yang begitu disukai banyak orang? Nah, ini nggak usah dijawab, karena bisa jadi hari ini kita belajar tentang ini yang membuat kita jadi disukai banyak orang, teman-teman. Kita disenangi banyak orang. Kenapa? Nah, ini kenapa kita disenangi banyak orang? Kadang punya bos, dia itu sebenarnya biasa aja, tapi banyak orang yang ngefans sama dia, yang enak. Saya maunya lapornya sama bos itu aja. Nah, atau punya atasan yang dia itu pokoknya menurut kita perbuatan yang dia lakukan pokoknya selalu benar. Pokoknya seolah-olah dia itu benar. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya rumus ini nih, teman-teman. Nanti kita belajar ya. Kita lanjut. Nah, apa yang membuat orang menolak dan menerima ide, gagasan, tawaran, atau perintah orang lain? Terkadang kita kalau misalnya meminta sesuatu ke teman kerja kita, kadang kita ditolak. Kadang kita merasa diacuhkan. Nah, kenapa? Bisa jadi cara komunikasi kita yang kurang baik. Bisa jadi kita tidak bisa menghargai dia. Maka apa caranya? Yuk kita belajar nih, teman-teman. Nah, statistik mengatakan bahwasanya 100% bayi yang lahir bayi lahir dengan tingkat komunikasi atau skill komunikasi yang sama. Jadi bayi lahir tidak mungkin dia langsung bisa pengen jadi ini. Orang ngomongnya tuh masih sama. 100% sama, semua bayi lahir nangis. Ada nggak bayi lahir tiba-tiba langsung besar, langsung bisa ngomong? Nggak ada. Apalagi langsung bisa ikut sertifikasi K3 di media tama. Nggak bisa. Maka bayi lahir dengan tingkat komunikasi yang sama. Dan bahkan 0% sekarang yang jadi sales profesional semasa anak-anak tidak pernah punya cita-cita menjadi sales profesional. Kalau boleh tanya, saya mau menyapa sahabat saya, Mas Arif. Mas Arif, apakah dulu cita-citanya jadi sales, Mas? Enggak sih. Enggak. Karena kebiasaan, karena menjadi hobi, karena sudah sering dijalani ternyata cuannya besar, malah dia senang, malah dia ketagihan. Disuruh kerja yang lain, nggak mau dia. Itu Mas Arif. Maka nggak ada anak yang cita-citanya jadi itu. Maka sebenarnya kita ini sama, teman-teman. Kita ini sama, skill kita pun sama. Tidak ada yang bisa lebih unggul duluan kecuali dia melakukan hal yang lebih.
Nah, maka kita ambil kesimpulan bahwasanya komunikasi adalah skill. Ketika kita berbicara bahwasanya komunikasi adalah skill, maka semua skill itu bisa diapakan? Bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya teman-teman kita ambil contoh main gitar nih, jeng 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 jeng, main gitar, apakah semuanya langsung bisa? Enggak. Dari tangannya yang sini lecet-lecet, yang dia harus ngeliatin ininya, sampai sekarang pada ahlinya nggak perlu pakai ngeliatin giginya, tapi dia udah bisa ngejreng sendiri. Nah, bisa dipelajari. Setelah dipelajari apa? Dia dilatih lah tuh main gitarnya, diasah terus. Sama juga kita. Dalam kehidupan kita semuanya bisa dipelajari, komunikasi bisa dipelajari karena itu skill. Public speaking, kemampuannya Mas Arif public speaking luar biasa, itu bisa dipelajari juga, dilatih. Maka Mas Arif melatih terus sampai sekarang menjadi host yang luar biasa, MC handal beliau. Yang terakhir, bisa dikuasain. Maka ingatnya apapun yang berbau skill, segala skill itu bisa dipelajari, dilatih, dan bahkan bisa dikuasai. Maka skill kita harus kita tambah, kita latih terus, dan kita kuasai. Atau kita berkaca kepada orang yang naik motor. Ingat dulu teman-teman ketika pertama kali naik motor, apa yang kita lakukan? Kita masih ngeliatin sen itu di sebelah mana. Sen di sebelah mana? Sini, belok kiri, sen ke kiri. Iya, ke kanan, dorong ke sana. Klakson di mana klakson? Ini, klakson. Ngegas. Nah, tapi setelah kita pelajari, kita latih, terus sampai akhirnya kita kuasain, kita bisa taruh handphone di sini. Sambil pakai helm, sambil nyetir. Bahkan kita nggak pakai helm bisa sambil nyetir. Kenapa? Karena sudah kita kuasai naik motornya. Pakai tangan satu pun biasa. Maka kita harus sadar, komunikasi adalah skill. Bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa dikuasai. Dulu saya kenal Mas Arif itu 3 tahun lalu ya Mas Arif ya, kita kenal ya. Malu, orangnya pemalu. Ini salah satu contoh. Sekarang lihat kalau tadi beliau ngomong, malu-maluin. Kenapa? Karena sudah menguasai cara komunikasinya. Kita belajar komunikasi bareng-bareng dulu Mas Arif ya. Saya sempat ngajarin Mas Arif, dan pada akhirnya sekarang kita lihat cara dia ngomong udah malu-maluin kan, udah nggak punya malu ceritanya. Maka teman-teman harus sadar komunikasi adalah skill. Kita mau kalau kata Pak Denny mau negur orang atau negurnya dengan cara yang bagaimana, itu terjadi di lapangan. Ya kita tegur dengan baik hati, dengan santai. Nanti kita akan bahas kenapa sih kita harus negur dengan seperti itu. Yuk. Nah, karena komunikasi adalah skill, tapi banyak orang yang merasa nggak pinter ngomong. Masih ada yang nggak pinter ngomong. Kita sadar komunikasi itu skill. Saya kan nggak pinter komunikasi, saya kan nggak bisa ngomong, saya kan nggak dekat dengan orang, saya kan nggak bisa iniin sama orang. Tetapi kita sudah sadar, tapi masih ada yang merasa nggak pinter ngomong. Dia ngerasa oh malu dan lain sebagainya. Sebab apa? Mereka tidak confident, tidak percaya diri, tidak fokus, tidak yakin, dan terakhir tidak komitmen. Sebenarnya kita semua sama karena ini skill, tinggal bagaimana kita melatihnya. Kita melatih ngomong depan orang, kita melatih ngomong negor teman kerja, kita melatih ngomong berbuat apapun, itu kita ada latihannya nanti. Dan statistik mengatakan iya. Sorry. Ya. Scammer. Bentar. Saya kok kelop nih stop share-nya. Oke, statistik mengatakan 100%. Ini efek, apakah ini efek saya pakai IndiHome ya, kata Pak Denny tadi. Masih berefek. Oke, statistik mengatakan orang pernah berhasil, teman-teman. Semua kita pernah berhasil. Meyakinkan siapa? Orang tua, mertua, pacar atau mantan pacar. Kita pernah berhasil loh, bahwasanya kita bisa berkomunikasi.
istri, suami, saudara, teman, dan orang lain. Bahkan teman-teman pernah berhasil dulu ketika ingat masih sekolah, bilangnya bayar SPP, nggak taunya ngapain, duitnya dibuat apa, bilangnya bayar field trip 200, bilangnya 300. Ya, itu dulu yang pernah begitu, berarti sebenarnya kita sudah berhasil meyakinkan orang tua kita. Kita pernah bukan membohongi ya, meyakinkan pacar atau mantan, istri atau suami, saudara, dan lain sebagainya. Sebenarnya berarti kita mampu, bahkan berhasil melakukannya berkali-kali, teman-teman. Jadi sebenarnya kita sudah bisa nih komunikasi, hanya saja kita kurang memahami caranya. Nanti kita akan belajar. Nah, prinsipnya adalah kita harus bisa, sebelum kita menerapkan bagaimana kita menegur orang, bagaimana kita komunikasi di lapangan, kita harus bisa respect dulu kepada model manusia di muka bumi ini. Mau dia kulit hitam, mau dia mata sip, mau dia kulit sawo matang, mau dia ganteng kayak saya aja boleh juga. Kita harus tetap respect. Ataupun dia jelek kayak, ya saya nggak mau sebut gitu kan, itu nggak jadi masalah. Kita harus respect. Memang dia manusia, dia modelnya begitu, gaya dia begitu. Jadi kita nggak ada rasa sakit hati, nggak ada rasa kesel untuk apa ya, untuk melakukan suatu hal. Oh memang orangnya begitu. Kita susah ini. Berarti kita cari cara, gimana cara ngomong sama orang ini, gimana cara ngomong sama orang yang matanya sipit, gimana cara ngomong sama orang yang kulitnya hitam banget, plus rambut keriting, gimana cara orang ngomong sama rambut kuning dan lain sebagainya, kita akan tahu. Maka kita pahamin dulu bagaimana kita menilai bahwasanya di muka bumi ini kita tidak hidup sendirian. Kita ada bermacam-macam suku. Kita harus respect kepada model orang apapun, sehingga tidak ada suatu induksi yang mengatakan di otak kita bahwasanya orang ini begini, orang Jawa begini, orang Sunda begini, orang Batak begini. Ini nggak ada nih, kita hapuskan dulu nih yang ini. Sehingga kita respect dulu kepada setiap orang. Jadi kalau misalnya di otak kita sudah ada induksi bahwasanya, oh, orang Batak mah keras. Ya, keras lah, emang bisa diiniin. Nggak bisa, semua manusia sama kok nih, tangannya keras. Nah, jadi kita harus bisa memahami dulu bahwasanya hilangkan induksi-induksi yang negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh, orang Ambon begini, orang Jawa begini, orang Sumatera begini. Jangan, kita hapuskan dulu. Maka kita respect dulu kepada mereka, maka semuanya akan kembali netral. Maka kita akan mudah menghadapi orang lain. Jadi jangan merasa kita mau negor, takut nih, waduh yang ditegur orang Ambon, mundur. Jangan. Kalau bisa ya kita harus respect. Oh, Mas, halo. Mas, tahu nggak kalau bahayanya ini gimana? Orang itu pengen banget dimengerti, teman-teman. Maka kita lanjut dulu ya, nanti kita bahas. Maka kita harus respect kepada orang dengan gaya model apapun. We cannot communicate. Kita tidak bisa tidak komunikasi. Nggak mungkin kita nggak komunikasi. Dalam hal apapun pasti kita butuh komunikasi. Butuh banget yang namanya komunikasi. Nggak mungkin nggak. Komunikasi bukan hanya verbal, melainkan juga non-verbal. Pernah nggak sih ngalamin Bapak Ibu sekalian ketika berkomunikasi, ngomongnya sambil emosinya atau ekspresinya marah? Contoh misalnya, nanya ke istri kita nih, Mah, kenapa sih kamu, ada apa sebenarnya, ada masalah apa? Istri kita bilang gini, apa? Nggak ada apa-apa kok, nggak apa-apa beneran. Yang bener kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa kok. Kira-kira itu ada apa-apa? Apa nggak ada apa-apa? Yang pasti di otak kita langsung menilai bahwasanya itu ada apa-apanya. Maka komunikasi nonverbal itu juga penting. Jika menegur, bagaimana menegur dengan senyum, dengan santai, dengan rileks, sehingga tidak orang yang kita tegur tidak marah, tidak emosi. Bahkan nonverbal menjelaskan sebagian besar pesan. Nah, tadi bilang enggak ada apa-apa, tapi ekspresinya gini, enggak ada apa-apa. Kemungkinan besar apa? Berarti ada sesuatu, ada ada sesuatu pesan yang tersembunyi, yaitu pesan apa? Nonverbal. Oke. Komunikasi yang sebenarnya ada respon yang
terima sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita bisa memberikan komunikasi dengan baik, kalau responnya diterima, maka itulah sebenarnya real komunikasinya. Contoh misalnya, ada teman kita yang contoh misalnya nggak pakai helm ketika kerja, yang kerja memang harus mengutamakan keselamatan, nggak pakai helm. Kemudian setelah itu kita pura-pura copot helm. Emang sih helmnya agak sedikit berat nih, tapi kalau saya nggak pakai helm nanti bahaya. Kita ngomong begitu, padahal kita nggak sedang berbicara sama teman kita itu, teman kerja kita gitu. Dan seketika teman kerja itu kita kesindir, maka itulah komunikasi kita berhasil. Maka respon yang diterima sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi kita menegurnya dengan secara langsung, Mas, maaf nih Mas, saya sayang sama Mas, saya perhatian sama Mas, dan kasihan keluarga Mas kalau sampai terjadi sesuatu dengan Mas ketika tidak memakai APD. Maka ya Mas boleh sadar sendiri. Nah itu boleh lebih memperhatikan ke sana. Oke. Nah, orang yang paling fleksibel lah yang akan mengkontrol komunikasi. Maka jadilah orang yang fleksibel. Ketika kita ngomong, kita lihat, oh orangnya begini, ya sudah kita fleksibel mengikuti apa yang dia mau, kemudian memberikan contoh yang dia mau, sesuai dengan apa yang dia harapkan. Itu harusnya kita lebih fleksibel ke sana. Oke. Persepsi. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Jadi, persepsi bisa berbeda-beda, teman-teman. Menurut kita A, dan menurut orang lain bisa B. Menurut kita C, orang lain bisa menilainya D. Nah, perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Oke, sekarang saya tanya nih misalnya, teman-teman. Kalau misalnya sedang, nauzubillah amit-amit ya, sedang kecelakaan kerja, kalau yang nolong orang seperti ini kira-kira mau nggak, teman-teman? Sini saya obatin, saya tolong. Kira-kira mau nggak, teman-teman? Nah, boleh ditulis di chat nih. Kira-kira dengan melihat sosok seperti ini, kita lagi jatuh, nauzubillah tapi ya, mudah-mudahan. Tapi kalau ditolong sama orang seperti ini, mau nggak kira-kira? Boleh ditulis di chat kalau mau, silakan. Kalau enggak, apa alasannya, kenapa? Ambil ditulis alasannya ya. Oke. Mau Pak, terlepas dari bagaimana wujudnya, oke. Kurang meyakinkan dari segi penampilan, baik. Takut ditampolin, dilema, mau. Oke. Karena sudah darurat, mau nggak mau. Mau karena dalam kondisi darurat tidak bisa milih, mau Pak. Yang penting ada yang mau tolongin, baik. Ya, ada yang takut ditampolin dan lain sebagainya. Kadang persepsi kita memang, kembali kepada persepsi kita memang tidak semua sama. Kenapa? Ternyata yang nolongin kita ini sebenarnya dokter. Hanya saja pakaiannya berbeda. Sehingga kita agak takut. Nah, ini orangnya sama nih. Orangnya sama, hanya beda apa? Hanya beda pakaian. Maka bisa jadi persepsi kita berbeda. Teman-teman pun juga demikian. Ketika teman-teman datang di tempat kerja, ketika kita pakai APD lengkap, persepsi orang kan juga berbeda. Wah, ini orang udah siap kerja. Apalagi teman-teman yang di sini misalnya para leader misalnya. Kalau leadernya mencontohkan dengan persepsi yang luar biasa, sudah pakai APD, sudah pakai helm, pakai kacamata, masker, sarung tangan, semuanya sudah lengkap, orang lain menilai gimana? Pasti orang lain menilai leader saya sudah mencontohkan, kemungkinan besar mereka akan mengikuti kita. Maka gimana caranya kita mempersepsikan diri kita agar terlihat terlihat lebih safety dibanding yang lain, atau bahkan minimal kita menilai bahwa kita safety. Kenapa? Ketika kita berpersepsi, maka orang lain pun bisa jadi persepsinya sama. Kita tidak bisa memaksa persepsi orang lain, hanya saja kita bisa mengatur persepsi orang lain terhadap diri kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain berpersepsi baik terhadap kita, tapi kita bisa mengatur
agar orang lain bisa berpersepsi baik. Kan persepsi pribadi masing-masing. Saya nggak bisa berpersepsi nih kalau misalnya A, sebut saja Ahmad deh, Pak Ahmad ini baik. Tapi ketika Pak Ahmad penampilannya rapi, kemudian sopan, berbicaranya kemudian santai, ini berarti dia sudah mengatur persepsi orang lain untuk berpersepsi baik terhadap dirinya. Oke. Baik. Saya lanjut dulu. Nah, dalam dunia bisnis, komunikasi kepada internal maupun eksternal sangatlah penting demi pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan apa? Tujuan perusahaan pastinya, karena memang semua butuh komunikasi. Teman-teman kerja di lapangan pasti juga akan membuat pelaporan kepada atasannya, pasti juga akan membuat bagaimana melaporkannya. Kemudian kesalahan persepsi yang muncul atas informasi yang diterima oleh orang lain bisa menyebabkan rusaknya reputasi dan citra perusahaan serta karir seseorang. Maka pernah nggak sih, saya yakin sih ada teman-teman yang merasa dia itu bisa dibilang gara-gara persepsi orang lain, disingkirkan oleh orang lain gara-gara bosnya dibuat persepsinya bermain-main. Saya juga dulu pernah ketika saya bekerja di salah satu lembaga, saya digeser tuh. Akhirnya saya tidak digunakan gara-gara ada orang lain yang tidak suka dengan cara kerja saya, yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Dia lapor ke atasan, dia selalu lapor tentang saya karena dia merasa tergeser pada saat itu. Akhirnya saya merasa saya udah nggak nyaman kerja di situ, saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena ini orang nggak terima kalau saya naik, orang nggak terima kalau saya berkualitas. Pada saat itu saya bilang, udahlah kalau memang begitu cara dah, saya lepas aja. Akhirnya saya pindah ke tempat yang lebih baik lagi. Dulu ketika masih kerja ya, sekarang sudah sering kerja di rumah aja. Nah, itu teman-teman, jadi bisa jadi kesalahpahaman berawal dari komunikasi. Bisa jadi interpersonal skill kita yang tidak tepat, tidak baik. Karena bagaimana kita bisa ngobrol sama orang dengan santai kalau kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita. Bisa jadi ada yang salah dalam komunikasi kita. Bisa jadi cara berkomunikasi kita salah, bisa jadi kita tidak bisa mengatur persepsi orang terhadap saya, bisa jadi hal yang lain. Persepsi itu luas, maka hati-hati dengan persepsi dan komunikasinya. Oke, saya lanjut dulu. Komunikasi, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Komunikasi adalah memberi dan menerima makna-makna. Ketika kita memberi, dan orang lain harus bisa menerima makna-makna kita. Jangan sampai salah komunikasi. Oke, kita lanjut dulu. Hambatan dalam komunikasi. Hambatan teknis. Nah, saya minta contoh nih, hambatan teknis ini yang bagaimana sih sebenarnya dalam komunikasi nih? Nah, boleh sambil di bawah. Hambatan teknis itu yang bagaimana? Silakan. Hambatan teknis dalam komunikasi, boleh. Ada nggak nih hambatan teknis? Jadi salah satunya hambatan teknis adalah seperti ini, misalnya kita berkomunikasi, saya sedang sedang berbicara, tiba-tiba ganggu sinyal dan lain sebagainya, itu hambatan teknis. Nah, komunikasi di ruangan yang kebisingan tinggi itu teknis juga bisa. Kemudian persepsi, hambatan persepsi bisa jadi kita berkomunikasi, misal request APD tapi prosesnya lama, itu persepsi, bisa jadi persepsi begitu. Nah, oke, persepsi yang bagaimana? Persepsi bisa jadi kita, ekspektasi kita kalau request APD ke atasan atau ke kantor biasanya cepat, tapi ternyata lama. Wah, akhirnya kita berpersepsi bahwasannya kantor tidak sigap menyediakan APD misalnya. Itu boleh, itu kan persepsi. Maka bisa juga
persepsi kita yang bagaimana? Ketemu orang, kemudian kita langsung berpersepsi, ini orang tinggi, besar, hitam, keriting. Kira-kira ketika kita berpersepsi begitu, kita mau ngomong ragu kan? Aduh, jangan-jangan nih orang, wah, jangan-jangan nih orang debt collector atau apa dan lain sebagainya. Kan kita nggak tahu, itu kan persepsi kita. Hambatan status misalnya, status yang bagaimana? Kita ngobrol sama atasan kadang-kadang ragu, kita ngomong sama atasan takut, kita ngomong sama atasan kadang-kadang grogi dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi hambatan buat kita. Harusnya ketika kita ngomong sama atasan ya biasa aja karena ini bagian dari tugas pelaporan. Hambatan kultur, budaya yang bagaimana? Ketika ngomong sama orang, ada di sini mungkin orang Medan, kalau misalnya ada orang Medan, kalau orang Medan lagi marah, orang yang dimarahin konon katanya harus ngeliatin, harus merhatiin, ngeliatin matanya. Tapi kalau orang Jawa, ketika diomelin dia ngeliatin matanya, dibilang ngelawan. Itu kan budaya yang berbeda ya, kultur ya. Maka kita harus bisa memahami atasan kita siapa, bawahan kita siapa. Kita ketika diomelin dia nunduk aja, ketahuan tuh orang Jawa tuh. Bisa jadi begitu teman-teman. Nah, atau diomelin dia ngeliatin, bukan berarti dia nantang, oh orang Medan nih kayaknya nih, nah, orang Batak dan lain sebagainya, itu bisa jadi berbeda-beda. Maka kita harus memahami juga kita ngobrol sama orang mana, kulturnya bagaimana. Jangan bilang orang Batak keras, orang Ambon keras, orang Timur dan lain sebagainya. Enggak juga. Kita tinggal melihat caranya bagaimana. Kita punya cara nih. Nah, nanti menarik, kita akan pelajari gimana sih cara berbicara kepada seseorang. Nah, teman-teman, di dalam komunikasi itu ada yang namanya 3V. Yang pertama adalah visual, verbal. 3V yang pertama adalah verbal, bagaimana kata-kata kita nih. Kalau misalnya saya coba ini ya, saya coba contoh, misalnya kata-kata kita itu hanya sedikit nilainya dalam yang bisa kita terima. Contoh misalnya verbal hanya 7%. Verbal itu nilainya hanya 7%. Kata-kata kita cuma bilang I love you misalnya. Apakah bermakna? Belum tentu. Gue suka sama lu, aku sayang sama kamu. Belum tentu itu bermakna. Karena nilainya 7%. Paling gombal, paling ini, paling nggak serius. Nah, itu karena 7%. Lalu, apa yang perlu kita tambahkan berikutnya yaitu vokal. Vokal itu berapa nilainya? 38%. Kenapa vokal 38%? Karena ini merupakan sebuah keseriusan. Kita buktikan dengan vokalnya. Apakah dia benar-benar serius? Nah, kalau kita bilang aku sayang kamu, tapi nadanya, nada dalam vokal komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah nada do. Nada do ini agak dalam. Atau banyak orang yang menyebutnya juga nada 1/4. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Ini nada do. I love you. Jujur, aku sayang sama kamu. Ini nada do. Bisa berubah? Bisa. Kita ngomong biasa seperti ini berubah lagi. Maka kita buatkan nada do ini sebagaimana kita fungsikan. Untuk apa? Untuk MC-MC misalnya, MC-MC yang resmi itu menggunakan nada do. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat datang di acara sunatan Bapak-Bapak RT 9. Yang mana pada acara ini, nah ini nada do. Nadanya rendah, dalam. Fungsinya selain itu buat apa lagi? Untuk menasehati, untuk meyakinkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak di rumah, ketika ingin menasehati, gunakan nada do. Nak, boleh duduk sini sebentar, nak. Ayah mau ngomong, nak. Ayah mau bilang, kalau sebenarnya ayah sayang sama kamu. Maka sebenarnya ayah nggak pengen kamu main yang jauh-jauh. Kamu masih kecil, nanti khawatir kamu di jalan kenapa-napa, ada orang yang tidak suka dengan kamu, ada orang yang membenci kamu jadi sesuatu nanti. Maka kayaknya yang dekat aja ya nak. Nah,
Ini bisa kita nasihatin menggunakan nada do. Untuk merayu boleh. Mah, Mama boleh kok, Mah. Belanja apapun yang Mama suka. Papa akan dukung, Mah. Dan Mama perlu ingat, Mama harus sadar bahwasanya Papa ini kasihan dengan Mama. Biarkanlah Mama yang bagian masak, karena masakan Mama nomor 1. Tapi biarkan yang cuci piring biar si Ani, Mah. Enggak sebelah biar aku nikahin. Enggak mau nikah lagi dia. Nah, jangan ditiru ya, itu cuma contoh Bapak Ibu ya. Oke, itu vokal, itu nada do. Kemudian nada yang kedua adalah nada re. Nada re yang bagaimana? Nada re itu kita ngomong biasa nih seperti ini. Ini nada re. Kita ngobrol, kita ngomong sama teman, itu nada re. Oke. Nah, nada re bisa digunakan untuk MC yang resmi, yang non formal, yang semi formal itu boleh. Kayak model tadi Mas Arif membawakan itu MC yang menggunakan nada re seringnya. Oke, berikutnya nada mi atau nada powerful. Itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk kalau di lapangan, yang di belakang digoyang. Nah, itu boleh. Itu nada mi. Apa kabar semuanya? Nah, kalau saya di lapangan, saya pakainya nada mi. Halo, selamat pagi. Nah, kalau di lapangan harus pakai nada seperti itu. Kalau kita lagi briefing, kita buat semangat, kita menggunakan nada mi. Itulah komunikasi. Vokal ada 3 tadi. Maka kita bisa menggunakan yang mana? Menggunakan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka kalau menegur orang juga kita ikutin ininya, cara kita menegurnya. Berikutnya visual. Kenapa visual 55% paling tinggi? Karena orang suka nggak suka, lebih cenderung suka melihat orang yang sesuai. Kayak tadi kita ditolong sama dokter, kalau langsung dokter yang nolong, pakaiannya dokter, kita langsung percaya. Tapi kalau misalnya orang yang nolong kayak tato dan lain sebagainya, kita juga nggak yakin juga, walaupun daripada nggak ada yang nolong, tapi udahlah, serah gitu kan. Mau diinin, pokoknya saya selamat dulu. Pasti di otak kita begitu. Mau nggak mau visual kita lebih tinggi. Maka kita harus bisa menggeser visual kita untuk apa? Untuk membuat orang lain lebih percaya kepada kita. Untuk membuat orang lain lebih percaya pada kita, maka visual kita lebih tinggi, teman-teman. Oke, maka tampilkan sebagai seorang K3 yang profesional bagaimana. Seorang memiliki sertifikasi K3 yang bagaimana kita harus bisa menampilkan pakai APD yang lengkap, pakai ini. Sehingga kalau kita negor orang lain pun menilai, ya saya akan mengikutin karena dia sudah mencontohkan. Tapi kalau kita belum mencontohkan, udah gitu kita asal negor, apa yang terjadi? Kemungkinan besar orang itu bilang, resek banget nih orang. Dia aja nggak pakai APD, nyuruh-nyuruh gua. Bisa jadi orang akan begitu. Maka gimana caranya kita membuat orang lain yakin dengan kita? Dengan cara verbal, vokal, dan visual. Oke. Berikutnya, nah ini tambahan aja sebenarnya. Manusia itu model kerja pikirannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini model kerjanya ya, bisa jadi berbeda, ada versi yang berbeda-beda. Mereka itu mendapatkan informasi atau mendapatkan sesuatu hal melalui panca inderanya. Panca inderanya baik itu visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori. Baik itu proses induktif atau kita disetelkan video misalnya, kita ditontonkan video, itu adalah proses induktif. Kita didengarkan musik, itu proses induktif. Musik itu masuk ke telinga kita, masuk ke pikiran sadar, lalu disaring melalui ras atau difilter melalui ras, masuk ke subconscious, ke pikiran bawah sadar, maka menjadi sebuah perilaku atau perkataan. Maka masuknya dari mana? Dari panca indera, baik itu pengalaman empirik. Pengalaman empirik yang bagaimana? Pengalaman yang kita alami langsung. Siapa yang mengajarkan kita kalau misalnya kena rokok panas? Itu kan pengalaman empirik. Aduh, panas, kena rokok nih. Nah, itu pengalaman empirik. Jadi kalau kita ngerokok nggak mungkin dekat-dekat sama kulit kita misalnya. Nggak mungkin kita duduk juga gitu kan. Nah, ada juga proses induktif yang bagaimana bisa dengan cara kita diinduksi, disugesti dengan kondisi yang tidur. Tidur dulu baru disugesti. Itu
Paling gampang seperti itu. Karena rasnya akan lebih mudah terbuka. Maka dari panca indera masuk ke pikiran sadar, yang namanya conscious. Di sini ada, ini Bapak Ibu bisa lihat, namanya conscious. Conscious itu yang bagaimana? Conscious adalah pikiran sadar. Pikiran sadar. Lalu masuk ras atau filter. Filter itu bisa terbuka. Bisa terbuka karena apa? Karena bisa jadi belief, kedua value. Yakin nggak? Yang kedua adalah value, nilai apa yang bisa dia dapat. Contoh misalnya. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya saya bergeser ke agama, misalnya teman-teman, kalau misalnya saya berkata dengan dalil Al-Quran, kemungkinan besar yang Muslim akan lebih percaya. Kenapa? Karena dia satu belief dengan saya. Satu keyakinan dengan saya. Dia yakin bahwasanya Al-Quran benar, makanya dia langsung percaya. Maka rasnya terbuka. Seret. Ketika rasnya terbuka, masuklah induksi. Masuk pesan. Ditampung sama subconscious. Ini subconsciousnya udah siap menerima, sehingga diolah menjadi apa? Buatannya bagaimana? Kata-katanya bagaimana? Nah, itu proses model kerja pikirannya seperti itu. Maka dari belief, kemudian ke value-nya. Value-nya juga bagaimana? Contoh misalnya. Dulu ingat masa-masa yang sudah menikah ya. Baru-baru menikah. Value-nya apa? Ayo kita bikin anak. Nah, ini contoh yang belum menikah, mohon maaf ya. Mohon segera menikah biar bisa merasakan. Oke. Nah, value-nya sama-sama pengen punya keturunan, maka dia melakukan hubungan suami istri setiap hari. Nah, itu kan ada juga kan, walaupun dia capek, dia tetap berhubungan. Ada juga yang aduh capek Mas, tapi kan kita pengen punya anak. Ayo. Itu boleh. Itu value-nya. Atau teman-teman yang mohon maaf kalau misalnya value-nya yang melakukan sebelum nikah yang terjadi di anak muda saat ini, dia sama-sama suka, value-nya sama. Mas nikahin aku ya? Iya deh, tenang aja aku nikahin kok nanti. Melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Kita sih nggak pengen, mereka yang pengen gitu kan. Kita pengennya sama pasangan yang sah. Oke, akhirnya menjadi sebuah perkataan dan perbuatan. Nah, inilah yang terjadi dalam model kerja pikiran manusia, sehingga kita memahami bahwasanya terjadinya proses induksi itu gara-gara kalau kita bisa memasukkan atau bisa membuka ras atau memasukkan induksi ke subconscious atau masuk ke ras. Oke? Nah, itu terjadi. Nah, maka kita harus memahami ini semua dalam berkomunikasi kita buka dulu. Nah, untuk membuka atau terjadinya orang hipnosis, dihipnotis juga gara-gara ini nih. Orang dihipnotis di mana prosesnya beginilah model kerja pikirannya. Rasnya terbuka, dimasukin induksi, dia di ATM bisa ngambil semua duitnya. Itu bisa terjadi teman-teman. Jadi hati-hati. Maka kita kalau sudah paham ini berarti kita sudah tahu. Ya, kalau mau belajar ini lebih lengkapnya, karena ini saya waktunya sebentar, saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam tentang ini. Nanti kita belajar di lain kesempatan. Kalau misalnya mau belajar, boleh hubungin Mas Arif aja nanti belajar NLP, boleh di sini. Oke. Berikutnya, selalu ada dua kebutuhan orang berinteraksi dengan kita dalam konteks apapun. Maksudnya gimana? Manusia itu akan merasa dia itu memiliki kebutuhan terhadap orang lain. Yang pertama adalah kebutuhan praktis. Kalau mau datang ke atasan kita, kebutuhan untuk mendapatkan manfaat, pain pleasure, atau kita mau datang ke atasan kita nih, cenderung kita milih dulu. Oh iya, saya pengen ngambil cuti, datang ke atasan. Itu praktis. Saya mau izin mau pergi kemana, itu kebutuhan praktis. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus bisa memenuhi kebutuhan personalnya. Apa tuh kebutuhan personal? Kebutuhan untuk dihargai dan dimengerti. Jadi ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengerti kebutuhan orang lain dan menghargai orang lain. Ketika kita menyampaikan atau menegur orang melalui metode ini, menggunakan kita hargai dulu orangnya, kita mengerti kondisinya, kita akan dimengerti dengan mudah, atau mereka marahnya nggak akan maksimal. Mereka
akan lebih bisa menerima kita dibanding kita tidak menggunakan ini. Maka penuhin dulu kebutuhan personalnya, maka kebutuhan praktisnya akan ngikut. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan personalnya, maka kebutuhan praktisnya akan ngikut. Silahkan penuhin dulu dengan cara esteem dan empati. Semua orang pengen dihargai. Ada nggak yang nggak pengen dihargai? Nggak ada. Kalaupun ada yang orang nggak pengen dihargai atau dipuji, bohong itu. Tinggal bilang, saya mah nggak pengen dihargai, saya mah nggak mempan begitu-gitu, nggak suka saya dipuji-puji. Wah, gampang kalau ada orang yang nggak suka dipuji, nggak mempan nama saya dipuji. Gampang kalau misalnya ada yang seperti itu. Kita tinggal bilang, hebat ya Bapak ya, nggak mau dipuji, keren loh Pak, hebat loh Bapak ini. Kemungkinan besar dalam hatinya bilang, iyalah, gua. Kemungkinan besar dalam hatinya bilang begitu. Maka pasti semua orang ingin dimengerti, ingin dihargain. Jadi lakukan ini. Ketika kebutuhan personal seseorang itu dipenuhin, maka kebutuhan praktisnya akan terpenuhi juga. Maka ikutin aja. Ini kuncinya. Ini yang sering saya lakukan. Begitu juga ini yang sering dilakukan oleh sahabat saya, Mas Arif nih. Yang sering dia lakukan. Dia menggunakan esteem dan empati. Jadi kenapa jadi orang bisa luluh sama kita? Karena kita mengerti kebutuhannya. Atau teman-teman pernah membuat orang-orang atau membuat pasangan kita kelepek-kelepek bahasanya. Kenapa? Karena kita sering puji, ih hari ini kamu cantik banget loh. Luar biasa. Beda sama biasanya. Biasanya sih udah cantik, tapi hari ini lebih cantik loh. Ah masa sih? Mukanya langsung merah. Itu terjadi teman-teman. Ini yang sering saya lakukan. Oke. Maka penuhin kebutuhan personalnya, baru kebutuhan praktisnya akan mudah terpenuhi. Lalu apalagi critical thinking, emotion. Ketika kita emosi, kita geser dulu critical thinking kita, otak kritis kita ke emotion sama dengan trans. Maksudnya gimana? Kalau orang sudah bisa kita geser ke emosi, maka akan trans. Akan trans itu yang bagaimana? Dia akan mudah kita pengaruhin, dia akan mudah kita sugesti. Jadi kalau orang masih kritis, apa sih gue begini? Kenapa sih harus begini? Kenapa harus begini? Dia belum emosi, berarti kita geser dulu emosi. Dengan cara apa? Dengan cara esteem empati tadi. Iya, kita harus begini karena kamu udah hebat loh hari ini datang ke sini, udah pakai APD lengkap, maka kamu harus begini. Sehingga kita salut loh sama kamu. Kita puji aja dia. Kita puji. Atau kalau nggak kita puji, emotion itu kan banyak kan, bukan hanya bahagia, bukan hanya senang, bisa juga kita geser ke emosi marah. Ketika orang marah, bisa jadi dia melakukan sesuatu apa yang kita ingin. Dia marah, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan sugesti yang ada dalam otaknya. Saya pernah melakukan ini kepada mahasiswa saya. Saya bilang, kamu skripsi gitu aja nggak bisa. Anak SMA juga bisa bikin skripsi kayak kamu. Udah gitu lama lagi ngerjainnya. Target saya adalah dia mengerjakan dengan harus cepat dalam waktu 1 bulan. Itu aja sampai 2 bulan, 3 bulan. Kalau bisa 2 minggu lagi selesai. Saya akan tanganin, saya akan bimbing kamu dengan baik. Wah, dia bilang dalam hatinya, dia jujur ketika dia selesai bimbingan, dia jujur. Pak, saya sempat emosi Pak, saya akan buktikan ke Bapak. Pada saat itu saya bilang begitu Pak. Nah, gara-gara apa? Emosi. Padahal saya hanya mengarahkan biar dia selesai dengan cepat. Tapi saya geser dulu ke emosi, saya buat dia marah, ternyata dia saya sugesti. Akhirnya dia mengerjakan dengan cepat. Maka geser dulu critical thinking-nya ke emosi. Kalau masih ada pikiran kritis, nggak mudah tuh untuk emosi. Oke? Maka geser emosi. Apalagi kalau misalnya urusan cintaan, ya udah geser dulu, buat dia emosi, belikan barang, belikan sesuatu, beli baju, gua ajak shopping deh, ntar juga emosi, habis emosi trans, udah minta apa aja di rumah juga dikasih. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Berikutnya Kaiser Principle, yaitu manusia selalu ingin mendapat keuntungan, kesenangan, kemudahan, dan menghindari kerugian, kesusahan, rasa sakit. Jadi setiap orang itu pasti dalam otaknya itu antara dua. Antara dia mengejar pain atau dia mengejar
atau dia menghindari pleasure. Oke. Kebalik, dia menghindari pain atau mengejar pleasure. Jadi ketika dia menghindari pain, dia pasti menghindari jangan sampai gue dipecat, jangan sampai gue dipotong gaji, jangan sampai ini. Nah, atau dia mengejar sesuatu. Kalau saya dapat sampai target, maka saya dapat uang, saya dapat bonus, saya kejar nih. Nah, gantung kita antara dua nih, mau menghindari pain atau mengejar pleasure. Antara dua. Otak manusia ini aja nih. Dia mau mencari keuntungan, pasti dia kejar apa yang bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan. Atau menghindari, jangan sampai gue dipecat. Ada orang yang cari aman, pokoknya nggak dipecat. Ada yang seperti itu. Dia kerja benar-benar, yang penting gue bisa aman kerja di sini, nggak dipecat, saya bisa menghidupi anak istri. Ada yang seperti itu. Ada juga yang gimana caranya gue harus bisa dapetin keuntungan yang lebih banyak lagi, ambil keuntungannya agar apa? Agar saya bisa menghidupi anak istri saya dengan berlebihan. Maksudnya dengan berlebih itu bukan berarti berlebihan belanja dan lain sebagainya, enggak, tapi punya lebihan untuk memberi nafkah keluarga. Itu boleh. Nah, jadi tinggal kita pilih. Maka untuk menegur orang, untuk mengingatkan orang, kita menggunakan ini nih, teman-teman. Mas, saya salut sama Mas sudah berani bekerja tanpa menggunakan APD demi keluarga yang di rumah yang Mas tinggalkan. Mungkin Mas ngirim rumah. Tapi saya jujur miris, Mas. Walaupun saya salut sama saya miris. Karena bisa jadi Mas tidak sayang dengan diri Mas sendiri. Nanti kalau misalnya Mas terjadi sesuatu, sakit, atau misalnya tidak pakai APD, gara-gara tidak pakai APD jadi sesuatu, yang rugi keluarga Mas. Ini kalau misalnya kita geser otaknya dia menjadi seorang yang menghindari agar dia tidak kena musibah, tidak kena bencana, tidak kena rasa sakit, kita bisa seperti itu. Atau Mas bisa kita geser lagi ke arah geser. Gimana dia mengejar kesenangan. Mas, pakai APD Mas. Bos biasanya yang sering pakai APD lengkap ngasih duit tambahan Mas. Bonus. Itu bisa jadi seperti itu. Maka tinggal pilih kita mau menggunakan yang mana. Caranya bagaimana untuk menegur? Caranya kita menggunakan cara esteem, empati. Kita mengerti dulu kondisi orang. Mas, saya tahu Mas nggak punya APD. Saya paham Mas nggak punya APD kok. Tapi saya salut Mas berani bekerja walaupun nggak pakai APD. Walaupun itu salah. Kita sudah mengerti, sudah memuji, kita tegur. Tinggal apa? Mas, di koperasi sana boleh lo minjem uang buat APD, buat beli APD. Nah, tinggal Mas menjaga keamanannya biar keluarga Mas yang di rumah tenang ketika mendengar Mas dalam kondisi sehat, aman dalam bekerja, selamat, sehingga Mas bisa mengirimi keluarga dengan baik dan keluarga bisa menunggu kedatangan Mas di rumah dengan sehat dan selamat. Nah, ini boleh kita menggunakan itu. Jadi cara kita menegur bisa dengan seperti itu. Nah, maka untuk belajar biar gimana caranya biar kita menjalankan K3 dengan baik dan benar, nanti belajar sama PT Media Tama yang langsung diajarkan oleh Pak Denny. Itu nanti teman-teman bisa belajar langsung, confirm aja kapan buka kelas Pak, saya mau ikut belajar, itu boleh. Ya. Tapi untuk komunikasinya kita menggunakan esteem, empati, dan pain pleasure. Nah, seseorang menyukai mereka yang menyukai lebih dulu. Ini prinsipnya adalah bahwasanya ketika kita ingin ngobrol sama seseorang, kita geser persepsi mereka biar seolah-olah mereka itu merasa kita suka sama mereka. Suka dalam tanda kutip ya, bukan suka yang gitu. Enggak, tetapi suka dalam tanda kutip kita senang dengan mereka. Kita mengingatkan mereka dengan tulus, dengan senang hati. Jadi orang lebih suka seperti itu. Oke, orang menyukai orang yang mereka persepsikan sama dengan dirinya. Nah, enggak sih teman-teman, dulu ketika kita masa-masa atau yang masih muda, masa-masa pacaran, ketika ketemu perempuan, Mbak atau Dek, sukanya makan apa, Dek? Wah, Mas, aku suka makan bakso. Wih, sama banget, aku juga suka makan bakso. Kita makan bakso itu enak tuh, Dek. Oh, Mas, boleh. Tadi deh kita ajak makan. Nah, ini salah satu contohnya. Maka
orang itu lebih suka dengan hal yang sama. Contoh lain misalnya. Contoh lain misalnya, saya lahir di daerah, atau bisa dibilang saya lahir di kota Jawa Timur, di Jombang tepatnya. Kalau teman-teman ada orang Jombang misalnya, kalau sama-sama saya ketemu di daerah sini orang Jombang, saya tinggal di Jakarta saat ini, saya ketemu orang Jombang atau orang Jawa Timur yang kota pernah saya kunjungi gitu, sekitaran Jawa Timur, saya akan merasa kita sama-sama orang Jawa Timur, sehingga langsung bisa ngomong Jawa dengan baik. Nah, itu kan langsung klop dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Maka buat orang lain itu suka dengan kita dan bangun persamaan dengan cara apapun. Dari situ kita akan mudah untuk berkomunikasi dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan, dan ini kesimpulan kita pada hari ini. 4 rahasia dasar, esteem, empati, pen pleasure, dan tambahannya adalah ego first. Kita harus proaktif, harus memulai duluan, kita harus memberi contoh duluan sebelum kita menegur, sebelum kita mengarahkan pada apa yang kita mau, kita harus memulai duluan memberi contoh agar kita tidak hanya dibilang ngomong doang, atau tidak dibilang cuman marah-marah doang, tetapi kita sudah memberi contoh dengan baik, lalu kita bisa menegurnya dengan baik, sehingga orang yang kita tegur tidak emosi, kita mainkan perasaannya, kita harus empati, sehingga dia bisa memahami apa yang kita maksud, dan dia bisa menjalankan apa yang kita sampaikan atau yang kita inginkan. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke host kece kita, Mas Arif Purwadana. Silakan Mas Arif. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Pak Kadafi. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, saya sebenarnya salut loh buat teman-teman semuanya, karena tiap minggunya tuh selalu hadir di atas 200. Wah, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, maka sama-sama kita akan simak terlebih dahulu informasi penting apa yang akan Bapak Ibu dapatkan. Oke, ya ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu mari sama-sama ada informasi penting ya buat Bapak Ibu semuanya. Oke, saya akan mulai. Saya ingatkan sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya yang belum install Mika Pro, silakan install terlebih dahulu. Dan buat Bapak Ibu semuanya yang belum mensubscribe channelnya Kak Cik Denny, silahkan bisa mensubscribe terlebih dahulu, karena ini adalah salah satu bagian ikut serta dalam giveaway Bapak Ibu semuanya. Dan beberapa video juga sudah kita upload di channel YouTube Kak Cik Denny, dan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di beberapa channelnya Kak Cik Denny dibahas juga di sini. Oke, dan selanjutnya ada beberapa pelatihan yang akan diinformasikan juga oleh Pak Denny, dan masih banyak promo-promo yang akan diberikan. Apa saja ini dia? Silahkan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Arif, Pak Kadafi. Luar biasa ya materi hari ini, saya juga kayaknya tersentil ya. Kadang saya punya kesulitan komunikasi sama tim saya, karena tim saya itu rata-rata dari Gen Z, ya, yang mana usia cukup jauh, dan Gen Z tahu sendiri ya, dia tidak bisa dikekang, diomongin apa, ngambek, kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semua juga, kalau seorang entrepreneur juga akan kesulitan sama mirip seperti saya gitu ya. Nanti kita akan diskusi. Tapi ada informasi dulu hari ini, Bapak Ibu semua boleh mendaftar Alika 3 Umum. Ini sangat murah sekali. Kita ada voucher sebesar 1.150.000. Ini adalah voucher akhir tahun, sehingga kalau teman-teman semua dari pribadi itu biayanya sangat murah sekali, menjadi 3.850.000. Kalau dari perusahaan hanya 4 jutaan saja. Gunakan kesempatan ini, jangan lupa 11 Oktober 2021 terakhir pembayarannya. Oke. Yang berikutnya ada satu lagi, saya hanya 2 aja hari ini, Pak Arif, yang dari BNSP boleh. Nah, ini yang Alika 3 Umum, yang versinya BNSP, tapi tetap pendidikan wajib minimal D3. Lanjut. Nah, bagi teman-teman semua yang tamatan SMA SMK, tidak perlu khawatir, Pak, saya tamatan SMA SMK, nggak bisa ikut training Alika 3 Umum. Ikutnya yang operator K3 Umum saja. Nah, ini juga mengakomodir teman-teman semua untuk dapat bekerja di bidang K3, khususnya teman-teman pendidikan minimal D3 ya. Atau bisa juga ikut Alika 3 konstruksi dan lain sebagainya. Oke, Pak Arif, kita lewatin aja. Ini saya pengen menjelaskan yang referral aja. Silakan di skip. Bapak Ibu semua, teman-teman silakan dicek di Mika Pro aja. Ada referral di sana? Slide referral.
kita memberikan kesempatan buat Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk menjadi resellernya Mediatama sehingga teman-teman semua bisa dapat uang saku ya. Silakan buka di akun Mika Pro-nya, itu ada di bagian profile. Di bagian profile itu ada kode referral. Nah, silakan dibuka. Nah, saya pengen mengajak teman-teman semua mungkin nanti sore atau besok pagi, saya akan berikan link untuk kita bergabung di Telegram yang satu lagi, Telegram untuk pasukan reseller. Siapa tahu teman-teman semua pengen uang saku, ya. Kalau teman-teman semua merekomendasikan Mediatama sebagai penyelenggara pelatihan K3 yang terpercaya nomor 1 di Indonesia. Nah, teman-teman masuk ke bagian profile, ada tombol referral di sana. Ya, kalau diklik referral nanti akan muncul ada kode seperti punyanya Pak Arif 8928. Nah, gunakan kode referral ini ya pada saat kalau misalkan ada yang butuh pelatihan, Bapak Ibu semua nanti masukkan kode referralnya di sini. Caranya gimana? Ada lagi slide satunya lagi, Pak Arif. Nah, di sini ya. Pilih pelatihan yang mau Bapak Ibu semua share. Jadi buka Mika Pro-nya dulu, lalu training schedule ya. Ada tombol share di sana. Nah, ketika teman-teman semua klik tombol share itu, akan langsung muncul kode referralnya. Silakan dibagikan sebanyak-banyaknya. Siapapun teman-teman semua, ada saudara, keluarga, teman, ya. Klik share, lalu pilih mau ke Facebook, ke WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Nah, setiap teman-teman semua yang berhasil menggunakan pembayaran secara online ini dengan menggunakan sistem referral ini, Bapak Ibu semua akan dapat insentif uang saku sebesar 5% ya. Lumayan sekali nih, misalkan Bapak Ibu semua bisa jual misalkan yang 6 juta misalkan Alika 3 umum. 6 juta itu berarti kalau teman-teman semua berhasil merekomendasikan temannya ikut join di Mediatama, teman-teman dapat uang saku sebesar 5%. Yaitu berapa? Rp300.000. Wah, itu lumayan banget ya. Ini baru satu orang. Gimana kalau banyak orang yang lain? Nah, gunakan kesempatan ini Bapak Ibu semua untuk jadi referralnya Mediatama atau tim pasukan reseller Mediatama. Nanti kita akan berikan edukasi bagaimana cara proses penjualan pelatihan-pelatihan yang ada di Mediatama. Oke, silakan lanjutkan lagi, Arif. Nah, silakan. Oke, baik. Nah, itu dia salah satu informasi selain kita mendapat ilmu, kita juga mendapat yang namanya cuan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya ya. Jika ada yang ingin informasi lebih detail lagi mengenai pelatihan sertifikasi Kemenaker RI, BNSP, ataupun in-house training, selain buka di aplikasi Mika Pro, kita juga bisa segera hubungi di 021-2254-5432. Dan juga bisa hubungi Pak Beni di 0899-3386-423. Dan juga follow Instagramnya @mediatama dan juga Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, juga YouTube dan TikTok @kacikdeni. Nah, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu semuanya berpartisipasi dalam giveaway berhadiah jaket Bumber. Jaket ini nyaman sekali dipakai, desainnya keren dan K3 banget. Oke, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, kemudian juga ada kotak P3K, APD, dan lain-lain, bisa segera hubungi di 021-2254-5432. Dan menariknya lagi adalah jika Bapak Ibu semuanya ingin sharing ilmu dan mendapatkan passive income dari kolega, kami membuka kesempatan buat para Bapak Ibu semuanya, para instruktur bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2021. Caranya gampang, segera hubungi di 0822 111 30869. Nah, kita akan informasikan terlebih dahulu pemenang giveaway-nya ya. Oke. Siapakah pemenang giveaway-nya? Nanti aja kita akan lanjut ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Oke, karena ini sudah banyak yang masuk ya. Silakan untuk kita sama-sama nyimak siapa saja sih pertanyaannya dan apa saja pertanyaannya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu ya Pak Deni ya dan Pak Kadafi. Yang pertama, apakah dari Pak Ardiansyah nih, apakah untuk membangun interpersonal skill ini perlu pemahaman atau penguasaan yang baik terhadap ilmu psikologi industri dan organisasi atau biasa orang-orang psikologi sebut PIO, serta safety leadership atau kepemimpinan K3. Monggo silahkan.
Baik, terima kasih Mas Arief. Pertanyaannya sudah dibacakan, begitu juga Pak Ardiansyah yang sudah bertanya. Terima kasih banget, ini luar biasa. Bisa jadi ini pertanyaan ini ada banyak yang ingin menanyakan hal sama sudah diwakili oleh Pak Ardiansyah. Baik, untuk menjadi seorang interpersonal skill atau kita semua tidak harus butuh belajar psikologi dulu, enggak. Kalau misalnya teman-teman tanya apakah saya orang psikologi, bukan, saya orang pendidikan. Gelar saya S1 pendidikan, S2 pendidikan. Jadi saya bukan orang psikologi dan nggak harus belajar psikologi, tetapi bagaimana cara mengaplikasikannya. Contoh misalnya, 2019 Mas Arief belajar sama saya untuk mengikuti pelatihan di NLP ya Mas Arief ya? Betul, betul. Betul, 2019 Mas Arief ikut sertifikasi NLP sama saya. NLP itu Neuro Linguistic Programming, bagaimana kita bisa menggunakan linguistik kita untuk memprogram otak kita, untuk memberikan program sehingga bisa menjadi efek yang baik terhadap apa yang kita lakukan. Nah, dari situ saya belajar tuh dari saya dulu sebelum mengajarkan Mas Arief, saya lebih belajar terlebih dahulu tentang itu, menjadi sebagai trainernya dan lain sebagainya. Nah, tidak perlu belajar psikologi sebenarnya, tetapi bagaimana cara kita belajar ilmu-ilmu ini. Tadi kuncinya ada di esteem, empati, pain, pleasure, dan ego first. Jadi saya ketika ketemu orang saya selalu menghargai dia. Ketika saya ada yang ngechat di handphone saya dari mahasiswa misalnya, saya menghargai mereka. Saya menghargai mereka dengan cara apa? Dengan cara membalasnya juga dengan lengkap. Mereka salam ya, saya salam, mereka selamat pagi, saya selamat pagi. Itu bagian dari saya menghargai mereka. Ketika orang dihargain, kemungkinan besar orang itu akan menghargai juga terhadap diri kita. Contoh misalnya, kita disuguhkan, kita datang ke rumah orang, disuguhkan banyak hal, kemungkinan besar kita mau pulang nih, kita pengen ninggalin sesuatu ke orang itu, atau bahkan kita datang ke rumah orang membawa sesuatu, kemungkinan besar ketika kita mau pulang kita juga akan dibawakan sesuatu. Jadi setiap orang sebenarnya pengen dihargai. Rumus termudahnya adalah esteem dan empati. Itu. Jadi kita menghargai orang dan mengerti kondisi orang itu. Jadi kita harus mengerti dulu nih, orang itu dalam kondisi apa. Kita tidak bisa memaksakan orang itu ngerti atau paham dengan kita. Tetapi orang itu akan lebih cenderung bisa kita arahkan dengan apa yang kita bisa inginkan. Jadi kita nggak bisa memaksa. Contoh ketika kita berlayar, kita nggak bisa memaksa arah mata angin, tapi kita bisa mengarahkan arah mata angin, mengarahkan layar kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kita nggak bisa memaksa orang lain. Jadi interpersonal skill nggak harus pakai belajar psikologi dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Oke, baik. Ya, ini menarik lagi nih. Lanjutan sepertinya dari Pak Ardiansyah. Nah, kemudian bagi yang para fresh graduate tadi yang belum punya pengalaman kerja, bagaimana cara meyakinkan HRD kalau kita itu punya nilai lebih, ya, meskipun belum punya pengalaman kerja? Oke, ini juga menarik nih. Kalau misalnya kita punya nilai lebih, kita buktikan dengan apa? Minimal penampilan kita, Mas Arief. Jadi contoh misalnya, kalau kita datang interview, kita datang dengan pakaian yang rapi, jangan pakaian kayak gini. Nah, minimal kita meyakinkan dulu ketika kita di interview, kita meyakinkan mereka dengan apa yang mereka lihat. Nah, dengan kita cara duduk antusias, ada salah satu cara untuk kita lebih cenderung disetujui jika kita tanpa berbicara atau sering kita sebut dengan non-verbal agreement. Kita nggak perlu banyak ngomong, tapi orang udah suka sama kita. Nah, itu ada caranya tuh sebenarnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita smile. Kita tersenyum kepada orang, itu membuat kita merasa percaya diri dan orang lain melihat kita lebih, oh ini orang yakin. Tapi kalau kita gugup ketika interview,
mukanya begini. Nah, itu udah ruwet dah itu. Udah nggak mudah itu, makanya kita bisa smile dulu. Smile, kita tampilkan dulu, kemudian ada open posture. Nah, bagaimana kita bisa lihat open posture kita sebagai orang yang terbuka, membuat orang yakin orang itu akan senang sama kita. Belum lagi forward lean, kita duduknya agak sedikit condong ke depan, bukan hanya kita senderan. Kalau kita interview kita senderan begini kan ngelihat nggak antusias, tapi kita agak sedikit condong ke depan, tegak lurus. Kemudian kalau kita jalan, kita berdiri juga condong ke depan dan lain sebagainya. Itu boleh, itu bisa meyakinkan. Cara saya yang saya lakukan gitu, saya lebih bisa meyakinkan dengan cara saya tersenyum, saya rileks, saya melihat pakaiannya rapi, yang benar-benar pengen kerja, yang benar-benar bisa meyakinkan untuk meyakinkan HRD. Kalaupun HRD nanya, kita harus kembali sebuah pertanyaan. Terima kasih Pak, pertanyaan luar biasa. Saya sebenarnya pengen menjelaskan ini, namun sudah Bapak tanya terlebih dahulu. Jadi seolah-olah kita mengerti dia sebenarnya gitu. Nah, itu boleh kita menggunakan bahasa-bahasa itu. Nah, nanti kalau misalnya ada latihan bahasanya juga ya Mas Arif ya di NLP ya. Nah, jadi boleh nanti kalau mau belajar NLP sama Mas Arif tuh kontaknya. Atau kalau mau sertifikasi kita bisa kasih diskon yang besar gitu kan. Nanti bisa kontak langsung aja. Oke, saya kira seperti itu. Mas Diansah Saputra Basri. Jadi kita harus meyakinkan dengan cara apa? Kita tampilkan yang benar-benar meyakinkan menurut kita. Oke, Mas Arif, ada lagi? Ini masih ada lagi nih dari Pak Eko Bayu Raharjo. Bagaimana menimbulkan persepsi positif kepada orang itu sudah gimana sih ini? Kepada kita jika orang itu tidak suka atau underestimate sama kita. Jadi mungkin ada orang yang underestimate sama kita. Gimana caranya menimbulkan persepsi positif buat diri kita? Ya, thank you. Sebenarnya kalau kita sudah diklaim atau sudah digas atau sudah dianggap kita itu sudah jelek di mata orang, maka cara termudahnya adalah baikin dulu. Kita harus mulai dari niat yang baik dulu. Bahwasanya kita bekerja melakukan seperti itu memang karena kita memang niat. Kata niat kita berubah untuk menjadi lebih baik. Kalaupun orang itu tetap menganggap kita atau masih tetap underestimate dengan kita, tapi orang lain akan menilai kita berbeda. Jadi jangan menganggap orang itu yang segalanya. Kita harus bisa mereframe atau bisa menggeser paradigma kita, bukan hanya orang itu sebenarnya yang memberi kita rezeki misalnya, atau itu atasan kita, dia masih underestimate. Kita sudah berubah, kita sudah benar-benar berubah, tetapi dia masih underestimate, berarti yang salah otaknya orang itu. Bukan kita. Kita sudah niat berubah, sudah merubah diri kita, maka sudah membiasakan diri kita untuk berubah, sehingga kebiasaan karakter kita semuanya berubah, maka kemungkinan besar nasib kita pun berubah. Kalaupun kita pindah ke tempat lain, ke divisi lain, orang lain akan menilai kita sudah berubah. Nah, kita sudah mulai berubah. Dibanding kita hanya ngurusin orang itu aja tuh. Kita ngurusin siapa namanya yang underestimate dengan kita. Makanya geser paradigma kita, karena hidup kita bukan bergantung pada dia. Hidup kita masih banyak orang lain di sekitar kita yang bisa menilai kita lebih baik kalau kita sudah berubah. Gitu, Pak. Siapa tadi namanya? Oke, Pak Eko tadi. Pak Eko ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Deki. Oke, beliau punya atasan langsung seorang HR GM manager. Secara fungsional, struktur organisasinya itu dia berada di bawah HSM manager. Bagaimana teknik komunikasi yang baik ketika berhadapan dengan HR GM manager dan HSM manager yang seringkali berbeda pendapat dalam memberikan instruksi ke saya, kata beliau. Saya sendiri kadang-kadang suka bingung harus ikutin yang mana. Yang mana secara struktural atasan langsung saya adalah si HR GM manajernya. Mungkin Pak Denny juga pernah mengalami seperti ini mungkin. Bagaimana itu Pak Kadafi? Ini kan persepsi ya, maka cara termudahnya kita harus apa? Saya sih menyarankan harus kita buat komitmen dan konsisten gitu. Kita buat misalnya
ketika kita dikasih instruksi, kalau kita harus konfirmasi dulu ke mereka, ke beliau-beliau ini, atau ke salah satu misalnya. Contoh, salah satunya di bawah HSE manager misalnya. Saya melakukan ini nggak sesuai dengan arahan sama manajer atau manajer HR dan GE saya, Pak. Nanti saya jadi sesuatu gimana, Pak? Kalau misalnya HSE-nya manajer bilang, udah nggak apa-apa, lakuin aja. Baik, Pak, saya inform consent ya, Pak. Saya informasikan bahwa saya disuruh pada tanggal sekian, jam sekian, saya diamanahkan oleh Bapak atau Ibu untuk begini-gini-gini, kita kasih. Nanti ketika kita disalahin sama HR dan GE, kita bisa apa? Kita bisa berikan bukti bahwasanya kita sudah konfirmasi. Saya sudah konfirmasi bahwasanya saya tidak apa-apa dengan ini. Nah, saya bukan berarti melanggar ini. Nah, atau sebaliknya, kita konfirmasi ke HR dan GA manager kita bahwasanya kita ada tugas lain, ada perintah lain dari sini. Sehingga kalau sudah kita buktikan, kita sebagai bawahan bisa apa? Sebagai bawahan kita nggak bisa apa-apa, teman-teman. Ayo, kira-kira kita mau ngapain? Mau ngelawan? Siap-siap SP. Kalau SP1 udah punya, dapat SP2, SP3 keluar, anak istri belum ada yang nafkah cadangan. Nah, berarti kita harus bagaimana? Kita harus inform consent, kita harus cari aman bagaimana kita berkomunikasi. Maka kalau ditanya komunikasi yang baik bagaimana, kita komunikasi apa adanya. Bahasanya gimana? Jangan menjilat, jangan di bawah atasan yang begini, iya Pak, saya lakukan. Di bawah yang begini, iya Pak. Akhirnya yang pusing kita sendiri. Jadi komunikasi yang apa adanya, yang sesuai dengan kondisinya, dan kemudian kalau memang kita dipaksa untuk melanggar perintah dari sini atau sebaliknya, kita harus berikan inform consent. Kita informasikan pada sekian, Bapak yang tanggung jawab ya Pak? Ya, saya yang tanggung jawab. Berarti bukan salah kita lagi kalau ada masalah atau terjadi sesuatu. Itu Mas Arif, kira-kira. Oke, saya pengen nambahin sedikit ini Pak Kadafi. Baik, Pak Denny. Memang organisasi K3 itu agak unik ya, di setiap perusahaan itu rada berbeda-beda. Kalau ngomongin soal regulasi sebenarnya K3 itu sebenarnya berdiri sendiri langsung di lehernya kalau di kantor pusat di direktur, Pak. Jadi benar-benar di lehernya. Jadi dia independen. Kalau dia di project atau di pabrik yang ada di tempat kerja atau di lapangan, dia di bawah lehernya si project gitu ya. Nah, memang ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan HEC itu di bawah undernya si GA ya, atau di bawah undernya HR ya. Tapi dia punya garis komando juga wajib ngelapor ke HEC manager yang di atasnya itu untuk yang di bagian lengannya si direktur. Nah, ini memang agak sedikit dilema ini Pak Kadafi ya. Saya pun kadang kalau misalkan dihadapkan oleh dua sesama manajer yang mana dua-duanya ini memang secara regulasi memang kita lapor, Pak. Di sini untuk pelaporan harian kita ya untuk pekerjaan HRNGE, di sini kita harus lapor secara fungsional karena kita adalah orang K3, ahli K3. Jadi wajibnya memang ke HEC manager. Jadi saran saya juga Pak Deki ya, Pak Deki ini kalau misalkan ahli K3 umum itu memiliki namanya SKP, Surat Keterangan Penunjukan berdasarkan Permenaker 02 tahun 92. Coba dibaca lagi di sana, ada kewajiban dan kewenangan seorang ahli K3. Coba dibaca di sana apa saja yang menjadi kewajiban kita dan kewenangan kita. Jangan kita lepas dari situ. Kenapa? Kalau terjadi kecelakaan, nah nanti kita juga yang disalahin. Ya, kita patuh terhadap GA. Ternyata tiba-tiba kecelakaan, ya. Nah, ini sedikit dilema kayak gitu loh. Karena kita ngomongin K3 ini agak-agak ngomongin soal keselamatan bagi manusia. Jadi coba dilihat lagi secara regulasi Permenaker 0292 ada kewajiban dan kewenangan sebagai seorang ahli K3 itu apa aja. Jadi jangan sampai kita oke di sini dengan Bapak ini, kita oke sama Bapak ini, tapi itu semua melanggar dari secara regulasi. Tiba-tiba terjadi kecelakaan aja. Nah, jadi kita pun secara ahli K3, kata tadi tidak boleh menjilat, tidak boleh juga kita ngelanggar dari regulasi. Nah, di situ catatan dari saya. Coba teman-teman yang sudah ahli K3 umum atau ahli K3 baca lagi Permenaker 02 tahun 92 mengenai penunjukan sebagai ahli K3 di tempat kerja. Silakan lanjutin, Pak. Oke, luar biasa. Thank you Pak Denny. Di urusan K3 regulasinya Pak Denny lebih ngelotok, saya
saya ngikut aja Pak untuk urusan regulasinya ya, tetapi untuk cara berkomunikasinya saya bilang tadi Pak Denny juga setuju, jangan menjilat sini yes, ternyata terjadi sesuatu ya kita yang bingung juga yang di lapangan. Oke, thank you Mas Arif, silakan. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Pak Henry Yakob. Wah, komunikasi yang seperti apa ya ketika saya sedang menyampaikan sesuatu atau kalimat dengan nada atau ekspresi yang menurut saya itu tidak marah ya, tapi tanggapan orang atau lawan bicara kita itu kayak yang lagi marah gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kata Pak Henry Yakob begitu. Apa mungkin nih Pak Henry dari daerah Sumatera atau bagaimana? Atau Bawaan Sumatera itu biasanya ya, kayak saya tadi bilang kayak marah, padahal saya nggak marah itu ya. nah, itu seperti apa ya? Oke, baik. Ini menarik ini sebenarnya, ini yang terjadi makanya saya bilang tadi kita harus bisa memahami hambatan kulturnya tadi. Kita sudah bahas tuh tadi kulturnya sebenarnya. Kita memahami orang itu kan berbeda-beda. Kalau tadi kita harus respect dengan model people of the world. Jadi orang sebagaimanapun di dunia ini kita harus respect, maka kita harus sadar. Kita sebenarnya bukan marah, tapi memang cara saya begitu. Maka orang lain harus mengatakan seperti itu. Itu harus menyadarkan orang, saya nggak marah, saya memang orangnya begini, saya cara ngomongnya begini. Saya sudah mencoba berusaha merubah kebiasaan, tapi belum berhasil. Nah, atau cara lain kita coba menggunakan tadi dalam komunikasi ada 3 V, yang salah satunya adalah vokal, maka kita mainkan vokalnya Pak Henry. Kita mainkan vokalnya. Jadi kalau kita ngomongnya teriak-teriak, kita turunkan dikit jadi vokal biasa. Kayak ngomong kita seperti ini nih, ngomong biasa nih, vokal re gitu. Atau lebih rendah lagi, coba Pak Henry Yakob boleh ngomongnya dengan cara vokal nada do atau seperempat. Baik teman-teman. Ya udah kayak Rhoma Irama nanti kalau ngomong begitu ya. Berlalu gitu kan. Jadi maka kita coba dengan seperti itu boleh Pak Henry. Jadi boleh rubah vokalnya atau kita bisa memahamkan pada orang lain, ini orang gaya saya begini teman-teman, saya bukan marah. Memang saya begini. Jadi nanti ketika kita marah nggak bisa membedakan nih. Kita marah, oh dia biasa, dia emang orangnya begitu, dia nggak marah, dia lagi biasa aja, padahal kita lagi marah. Nah, maka cara termudahnya rubah cara kita berbicara, kita coba latih menggunakan 3 vokal yang tadi kita sudah belajar bareng-bareng. Bisa ada vokal do, re, mi, atau seperempat, setengah, atau powerful. Jadi kita bisa membuat vokal seperti itu sehingga kita lebih santai dan bisa menghadapi orang-orang yang sedang menilai kita marah. Kita jadi bisa menyesuaikan. Begitu Mas Arif. Oke, baik. Nah, ini ada lagi dari Pak Reza Hangkoso. Oke. Izin bertanya, ketika menegur, lalu reaksi dari si pekerja melihat body language yang tidak suka, apa yang harus kita lakukan? Lalu apabila kita apresiasi perilaku pekerja tadi, tapi pekerja sendiri merasa risih dengan hal tersebut, kemudian apa yang harus dilakukan? Oke, kalau melihat body language-nya yang nggak suka sama kita ya, ketika kita jadi leader, Bapak Ibu sekalian, apakah kita semua harus disukain anggota kita, bawahan kita? Enggak. Denny sebagai leader di Media Tama, apakah semua anggotanya atau semua bawahannya mensukai Pak Denny? Belum tentu. Ada juga yang ngomongin di belakang. Banyak katanya ya. Banyak. Belum tentu. Jadi kalau misalnya ada body language-nya kurang suka, ya sudah biarkan aja. Kalau kita bawa emosi, yang ada kita akan marah. Malah ketika kita marah, ingat ya, kalau kita sedang emosi tadi, kita akan masuk ke trans. Ada orang yang nyeletuk dikit ke kuping kita, udah kalau gue kayak gitu, pukul aja. Hati-hati, Bapak Ibu, mukul, ada CCTV, dibukti, dilaporkan, wassalamualaikum. Terjadi, memang ada orang nggak suka sama kita ngomong, body language-nya kelihatan, betul, setuju saya. Tapi kalau misalnya kita terbawa emosi gara-gara satu orang, kita mukul atau ngomong kasar, yang jelek nama kita, maka biarkan aja. Kalau yang pertama saya menjawab itu, kalau body language-nya begitu ya sudah. Kalau perlu kita tegurnya dengan cara sindiran aja. Mungkin di antara teman-teman yang ada di sini ada yang nggak suka menampilkan rautnya tidak suka, nggak apa-apa kalau memang tidak suka.
tapi saya mengingatkan karena saya perhatian kepada kalian semua. Wah, gayanya begitu boleh, teman-teman. Jadi kita tegur dengan cara menyindir. Teman-teman mukanya nggak suka, mimiknya, ekspresinya, silakan. Saya karena perhatian daripada kalian semua celaka gara-gara kerjanya tidak pakai APD dan lain sebagainya, wah, boleh. Itu kita ingatkan seperti itu. Itu boleh kita tegur. Yang kedua tadi, apa yang harus kita lakukan lalu apabila kita apresiasi perilaku pekerja, tetapi pekerja sendiri merasa risih dengan hal tersebut, yang harus kita lakukan apa, Pak? Kalau misalnya orang diapresiasi risih itu karena dia dibully, dia teman-temannya ngerasa dia risih, mungkin kelihatannya risih, tetapi nggak ada orang yang hatinya nggak suka dipuji, nggak suka diapresiasi. Pasti dalam hatinya, alhamdulillah ya Allah, dapat bonus, dapat minimal dapat apresiasi, senang. Jadi biarkan aja. Kalau memang seperti itu mungkin yang nggak suka 1, tapi yang suka dipuji bisa 5, 3, 7, dan lain sebagainya. Jadi boleh dilakukan aja Pak dengan mengapresiasi Pak Reza. Itu sangat baik Bapak mengapresiasi. Karena menurut sebuah penelitian, antara orang diapresiasi sama orang dikasih bonus uang, itu nilainya sama Pak di otak menurut sebuah penelitian, mengukur emosi dalam pikiran tuh ada pernah penelitiannya, dia antara dikasih pujian sama dikasih uang itu hasilnya hampir sama. Jadi mending daripada kita jadi atasan yang sering memberi bonus, mendingan kita sering-sering mengapresiasi. Itu boleh. Ya, jadi teman-teman semua benar sekali kata Pak Davi ya. Jadi jadi orang K3 itu nggak gampang, pasti kita akan dimusuhi karena kita banyak menegur orang. Apalagi kalau teman-teman semua nanti suatu saat ada rezeki ikut yang auditor SMK3, wah jadi auditor lebih parah lagi ya, dimusuhin sekantor ya. Nah itu resiko buat teman-teman semua. Kalau mau kerja di bidang K3 emang seperti itu. Apalagi kalau teman-teman semua suatu saat jadi leader atau jadi entrepreneur, jadi pengusaha, kita nggak mungkin memuaskan, membuat orang senang, membuat semua tim kita senang, pasti ada pro dan kontra. Di depan kita mungkin, oh iya Pak, siap Pak, iya Pak, gitu. Tapi di belakang kita pasti mereka ngomongin kita. Apakah kita harus peduli dengan itu? Enggak. Kalau saya sih masa bodoh, nggak peduli. Tapi kadang gini Pak Kadafi, kalau misalkan kita lagi terbawa emosi, ya benar tadi ya, sedikit aja omongan tim kita, itu kadang kok kayak gini ya, kok saya udah lama banyak berkorban buat mereka, tapi kok dari mereka tidak ada apresiasi buat berterima kasih, ucapan terima kasih aja nggak ada gitu loh. Nah itu kadang juga, kadang kalau saya lagi terbawa emosi, kadang saya sempat juga berpikiran seperti itu Pak Kadafi. Jadi ketika saya sudah memberikan semua hak-hak mereka, insentif, bonus segala macam, mereka pun tidak ada ucapan terima kasih ataupun apa, menjadi semangat kayak gitu kan. Jadi ya, jadi dari saya sedih kok kayak gitu sih. Nah itu gimana Pak Kadafi? Ini mudah-mudahan teman-teman Media Tama di sini pada dengarkan atau pada hadir ya, sehingga di pimpinannya curhat ya. Kebetulan nggak ada yang masuk ke webinar ini. Ya gini Pak, nah memang kita nggak bisa memuaskan semua orang Pak Denny. Saya bilang kita tidak bisa memuaskan semua orang. Apakah semua orang harus puas? Enggak. Tapi ketika kita sudah memberi hak mereka, paling tidak kita harus bisa berpersepsi bahwasanya kita bersyukur hari ini saya bisa memberikan ini. Apapun yang mereka dengarkan kan hanya persepsi kita. Hanya kita bisa menggeser paradigma kita. Coba kalau misalnya di NLP ada istilah reframing, kita coba lihat dari sudut pandang lain. Emang yang ngomong berapa orang sih? Oh, cuma 2. Dewan kita kan 50. Berarti 48 lagi bahagia. Walaupun misalnya dalam training ini saya membuli Mas Arif. Yang terbuli kan cuma 1. Yang bahagia 240-an lebih. Berarti kan saya masih dapat pahala 240 lebih. Dosanya cuma 1, ngebuli Mas Arif doang. Nah, jadi kita harus bisa menggeser paradigma kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kita reframe lagi, kita lihat dari sini, oh nggak ada. Geser lagi ke sini, nggak ada. Dari depan, dari atas, ya kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga hati kita merasa lebih nyaman. Oh, udahlah, berarti saya sudah begini ya. Udahlah, nggak apa-apa. Kalaupun mereka nggak ada yang ngucapin terima kasih, memang mungkin mereka segen ngucapin sama saya. Atau mungkin mereka kaget mendapatkan bonusnya kok gede ya. Nah, itu bisa jadi begitu, Pak. Jadi maka kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kita coba melihat dari sudut pandang karyawan. Apakah dulu ketika kita karyawan setelah dikasih gaji, kita langsung terima kasih ke bosnya kan enggak. Ketemu mungkin baru
Pak, terima kasih ya Pak, udah turun Pak. Bonusnya banyak Pak. Nah, bisa jadi mereka nunggu pas ketemu Pak, atau pas silakan ada yang mau berpendapat lagi rapat, bisa jadi begitu. Gitu. Jadi apresiasi penting kok teman-teman. Tapi apakah kita sebagai leader harus minta apresiasi? Enggak. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Itu sih Pak Denny menurut saya. Jadi reframing. Reframing ya kata kuncinya ya. Ya. Oke, jadi kita harus menggunakan dari berbagai sudut pandang supaya hati kita merasa bahagia. Kadang merasa ngedon juga sih, kadang kayak gitu. Jadi lama-lama jadi saya kayak gimana kayak gitu. Terima kasih ya Pak Kadafi ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa Pak. Nanti kalau reframing kapan waktu kita buat sertifikasi NLP, siapa tahu ada yang mau ikut juga dari peserta sini. Jadi kita bisa belajar reframing, kalau ketemu orang begini gimana ngomong ke orang begini, bagaimana nanti bahasa-bahasanya juga kita akan diajarkan di situ Pak. Oke. Jadi promo nih Kak Mas Arif. Lanjut pertanyaan Pak Dery nih. Izin bertanya, apakah seorang yang kita tegur tidak memakai APD lengkap, dia tidak mendengar acuh saja, bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini dari Pak Dery. Oke, terima kasih Pak Dery. Pertanyaannya nih, kita tegur tidak memakai APD terlengkap, dia mau dengar, dia acuh. Pak, yang penting tanggung jawab kita sudah kita jalankan. Kalau memang ada aturannya nggak pakai APD nggak boleh kerja, ya sudah suruh pulang. Kalau memang itu aturannya. Kalau ada undang-undangnya, saya yakin di Undang-Undang K3 ada ya Pak Denny ya. Kalau misalnya kita beracu pada undang-undang, ya sudah, kalau memang dia tidak bisa melakukan itu, tidak melengkapi syarat untuk bekerja, silakan pulang Pak. Memang dibenci. Tadi Pak Denny bilang, menjadi auditor apalagi sangat dibenci. Kalau ada orang yang nggak pakai APD, kurang helm aja suruh pulang-pulang gitu, itu dibenci. Tapi itu tanggung jawab kita. Kalau kita tidak menjalankan itu, efeknya adalah kalau terjadi sesuatu kita yang disalahin. Nauzubillah, orang yang kita tegur tadi ternyata kecelakaan, palanya pecah nggak pakai helm. Waduh, apa nggak kita jadi tumbal dari kantor itu? Nah, ini kan sering terjadi begitu, kita nggak ikut apa-apa. Maka kalau sudah ditegur dia acuh aja, kita harus tegas kalau memang ada aturannya Pak Dery. Kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Saya hanya menjalankan aturan. Kalau Bapak tidak mau, ya silakan Bapak pulang dulu, ambil helmnya. Kalau Bapak masih memaksa kerja, Bapak nggak saya hitung sebagai kerja hari ini, atau saya tetap anggap absen. Itu aja, selesai. Jika ada sesuatu, kita udah tegur, dia nggak masuk kok, dia nggak laporan, dia nggak absen karena APD-nya nggak lengkap, itu boleh kita lakukan itu. Itu kira-kira Pak Dery. Jadi kalau mau ngomong sama pekerja, ingetin saja dengan keluarganya yang ada di rumah ya. Mungkin sedikit tersentuh kalau misalkan, Pak nanti kalau Bapak pulang ataupun Bapak kerja tiba-tiba kecelakaan, kasihan dengan keluarga yang ditinggalkan gitu ya Pak ya. Apalagi kalau istrinya cantik kan, wah bisa diambil orang nanti ya. Kasihan itu Mas Arif langsung ngejar itu, dia kan belum nikah. Berarti kuncinya adalah empati ya. Empati ini juga nih Pak Bahyudin juga nih ya, agak nyambung sedikit ininya. Dia bilang kalau misalkan orang kita mau negur pekerja yang kelihatannya sedang marah, itu karena mungkin dia kelelahan atau capek, agar dia menerima apa yang kita kasih peringatan terkait dengan keamanan kerja, itu caranya gimana nih Pak? Teknik berbicara dengan pekerja yang emosional, atau memang dia bawaan temperamen, atau memang dia emosi karena dia capek gitu loh. Nah itu gimana caranya ngasih pengertian? Cara termudahnya adalah kita empati dulu. Contoh misalnya dia marah, kita tinggal bilang, ya Pak, saya paham kalau Bapak itu capek, Bapak itu marah, Bapak itu mungkin lelah dengan udah bekerja begini. Dan lebih parahnya kalau memang Bapak tidak menggunakan APD, maka akan membahayakan Bapak. Saya paham, saya salut dengan Bapak. Bapak sudah hebat mengikuti pekerja atau sudah bekerja dengan baik. Dan pentingnya lagi kita pakai APD Pak, karena ada keluarga Bapak yang menunggu di rumah, karena khawatir nanti terjadi sesuatu. Kita tidak menyumpahkan, tetapi kita harus empati dulu. Kita mengerti kondisi dia. Itu kunci empati sebenarnya. Contoh misalnya kalau saya sedang berjualan, saya menjual produk saya, kalau ada Mas mahal banget sih latihannya NLP sampai 2,5 juta. Betul Bu, memang mahal Bu. Saya ngomong betul Pak Denny, saya ngomong betul Bu, memang mahal. 3 kok mahal Pak, sampai 4 juta. Ya, betul Bu, memang mahal.
Kita tinggal iyakan dulu. Kalau kita enggak Bu, murah menurut Bapak, betul kan begitu ya? Nolak dia pasti, ada Pasti penolakan. nolak. Tapi kita empati dulu, iya Bu, betul memang mahal Bu. Tapi setelah Ibu ikut NLP nanti Ibu akan lebih cenderung akan bisa menguasai diri, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengetahui cara-cara gimana kita berbicara dengan orang yang kategorinya karakternya begini, bicara dengan orang yang kategorinya karakternya ini, dan lain sebagainya, sehingga banyak manfaat yang Ibu dapatkan. Dan setelah Ibu mendapatkan materi yang akan dipelajari di pelatihan NLP nanti Ibu akan lebih cenderung ini. Nah, sehingga dia menerima. Nah, kita menggunakan kita empati dulu. Nah, jadi Sama kalaupun Ketika ditanya K3 mahal, ya nah, betul. itu. Iya betul mahal. Kali K3 umum sampai 6 juta gimana sih tuh? Belum juga kerja, udah ngabisin uang untuk sertifikasi. Sering banget kita nerima kayak gitu. Tapi kalau kita langsung bilang, ini murah, ya murah dari sana gitu. Kalau dari sudut pandang kita nggak murah Pak, katanya kayak gitu kan. Kita harus bisa menyebutkan manfaatnya minimal 2 tingkat Pak Denny. Ya. 3 kok mahal sampai 6 juta. Iya betul Bu, emang mahal Bu. Memang harganya sudah dipatok sama pemerintah segitu Bu. Tapi salut loh, kalau Ibu sudah berani bertanya. Saya hormat banget kepada Ibu sudah berani bertanya tentang harga K3 dan mengatakan K3 itu mahal. Menandakan Ibu itu minat ingin mengikuti pelatihan K3. Sehingga nanti setelah Ibu ikut pelatihan K3, kita sebutkan nih manfaatnya. Ini, sehingga gaji Ibu, wah, di atas lebih dari 6 juta. Itu boleh kita mainkan esteem, empati, kita mainkan manfaatnya, pen pleasure-nya, dapat deh deal. Nah, itu cara untuk marketing juga yang pakai kode referral ya. Ya itulah yang kami lakukan Pak. Jadi kalau misalkan wah mahal nih, ya Bapak kalau nanti kerja mungkin ini hanya segelintir uang kecil aja nanti ketika Bapak menerima value atau manfaat dari itu. Ya. Apalagi kita ada kode referral yang diskonnya tuh gede-gedean cuma 3 jutaan aja ikut Alika 3 umum dari harga promo 6 juta. Nah, ini kesempatan sekali buat teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan. Sisa tinggal 7 seat lagi ya. Silakan daftarkan hari ini juga. Oh, itu contoh ya. Jadi, biasanya kita hanya bilang begitu Pak Denny, tetapi kita tidak ada istilah tidak esteem empati, kita tidak menghargai orang. Terkadang kita lupa menghargai orang, lupa mengerti kondisi orang. Yes, mahal, emang mahal. Nah, kita harus yes-kan dulu intinya. Kalau kita belum yes, kemungkinan besar mereka akan masih ada penolakan di otaknya. Oke. Ini langsung nih Pak Nur Reski Arifi. Reski, silakan langsung berbicara. Silakan dibuka Pak Arif. Siapa yang duluan ya? Silakan di-unmute. Pak Slamet Sustiansyah, silakan siapa yang duluan? Pak Idam Khalid, silakan di-unmute dulu. Bapak Ibu semua yang mau bertanya langsung silakan tekan tombol raise hand sekali aja berwarna kuning, jangan dilepas, maksudnya ditekan-tek kayak gitu aja ya. Jangan tek-tek kayak gitu, apa ditahan jangan. Sekali aja klik kayak gitu. Silakan Pak Nur Reski atau Pak Slamet atau Pak Idam, silakan. Halo? Ya kabur dia. Pak Nur Reski tadi sudah buka mic. Pak Nur Reski silakan di-unmute dulu Pak. Tekan tombol unmute. Yang ingin bertanya langsung silakan menggunakan tombol raise hand. Satu kali aja raise hand-nya. Silakan Pak Idam. Pak Idam, silakan. Oke, sambil menunggu mereka masuk. Ada lagi nih pertanyaan nih. Sambil menunggu. Ini hampir sama ya. Nih Pak Danan juga hampir sama pertanyaannya, dibilang bagaimana cara agar pekerja di area kerja kita mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan bahkan kita sudah sering menegur. Nah, tapi dengan berbagai alasan, bila kita tegur supaya tidak terjadi perdebatan tuh seperti apa? Ini biasanya orang yang bebal nih, ya bebal tuh kasih tahu berkali-kali tetap aja nggak ngeh, gitu ya. Nah, supaya untuk menghindari perdebatan ini gimana nih Pak Kadafi? Kembali rumusnya memang sebenarnya simple. Mas Arif sudah melakukan ini nih, esteem, empati, pen pleasure. Kita sudah mainkan itu aja sebenarnya Pak. Mereka bebel, bisa jadi mereka belum setuju dengan apa yang kita sampaikan. Pendapat kita belum mereka setujui biasanya Pak. Jadi
ketika kita berbicara, kita manfaatkan itu bahwasanya kita sebenarnya sudah kita perhatian sama mereka, kita peduli sama mereka, kita apresiasi mereka, baru kita kasih mereka bahayanya. Jangan sampai begini. Contoh misalnya, Bapak kalau Bapak tidak pakai APD, bahayanya Bapak akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rumus kita empati, semangat, saya apresiasi Bapak, dan saya juga perhatian dengan Bapak, dengan keluarga Bapak. Kalau Bapak tidak pakai APD datang ke tempat ini, bayangkan jika terjadi sesuatu di rumah Bapak, apa yang terjadi? Saya juga perhatian dengan Bapak, saya miris dengan hal itu. Kita bisa sampaikan gitu, kita sudah esteem di awal, empati. Yang kedua kita bayangkan, kita kasih pain nih. Pain ini apa? Orang itu selalu menghindar dari kesusahan, kesakitan, dan lain sebagainya. Jangan sampai Bapak terjadi sesuatu, Bapak kecelakaan, tidak pakai helm, atau kejatuhan besi, kejatuhan balok besar, atau apa, ternyata Bapak bocor kepala dan lain sebagainya, gagal otak, nauzubillah. Keluarga Bapak siapa yang bertanggung jawab nantinya? Nah, kita pakai pleasure-nya, dan jika Bapak pakai helm, pakai APD lengkap, maka Bapak akan bekerja dengan nyaman, keluarga di rumah mendoakan Bapak agar kerja selamat, tidak khawatir karena Bapak tidak pakai APD dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya terjadi begitu lagi, kita harus melakukan I go first. Kita dulu yang memulai, kita dulu yang memberi nasihat, kita seolah-olah perhatian. Jangan kita lepas tangan karena ini membahayakan untuk kita. Maka rumusnya tadi, esteem, empati, pain, pleasure, I go first. Udah 5 ini. Sehingga kita ulang-ulang, bisa jadi kemarin sudah kita tegur, tapi cara negur kita nggak enak. Dia nggak terima. Karena kita belum pakai empati kepada dia. Kita belum empati. Mas, pakai helm ya? Helm. Nah, bisa jadi kita hanya begitu. Kita belum empati sama dia. Tapi kalau kita sudah empati, kemungkinan besar akan lebih mudah. Mungkin empatik untuk orang yang lebih muda dari kita itu mungkin lebih mudah. Tapi bagaimana dengan, ini pertanyaannya Pak Slamet, dia bilang kalau untuk memberikan arahan bagi pekerja yang mungkin lebih dewasa atau lebih tua deh dari kita yang ya umur baru 20-an gitu kan ya. Kita kerja habis kuliah baru langsung kerja, terus kita bagi orang ketiga terus menegur orang yang usianya 40, 50-an, itu teknik memberikan arahan yang baik dan benar itu seperti apa? Dari Pak Slamet Sustiansah bertanya. Oke, terima kasih Pak Slamet. Kita yang pertama harus sopan dulu yang pasti ya. Karena minimal kita melihat apa? Gestur kita bukan untuk memarahin. Karena mereka akan malu ketika datangnya dengan baik-baik. Ini ketika saya mengajar di salah satu perusahaan di Cikarang, perusahaan ban besar, saya tidak sebut perusahaannya karena saya nggak dibayar. Jadi perusahaan itu memang anak orang-orang tua semua yang di dalamnya sebagian besar dan manajernya muda-muda. Bahkan ada manajer yang diajak berantem, Pak. Pulang lewat mana lu gitu. Wah, mereka kita lah para manajernya ini, dia bilang akhirnya dengan cara mereka damai, duduk baik-baik, ngobrol baik-baik, akhirnya mereka terselesaikan lah. Sebenarnya masalahnya hanya salah paham. Ditegur, nggak terima karena tegurannya merasa dia punya jabatan. Si anak muda ini merasa punya jabatan, dia negurnya sembarangan. Gua kan orang lama, yang tua bilang begitu, yang muda, ya Pak, walaupun Bapak orang lama kan saya menegakkan aturan. Dia merasa dirinya benar nih yang anak muda. Ini terjadi loh, gitu kan. Ini terjadi. Maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Saya ambil pelajaran bahwasanya sebenarnya cara menegur orang yang lebih tua itu dengan sopan. Mereka akan malu sendiri kok. Pak, mohon maaf Pak, saya kalau saya nggak tegur Bapak, nanti saya yang kena Pak. Kalau saya yang kena, nanti efeknya panjang Pak. Saya juga punya keluarga yang harus dinafkahin dan lain sebagainya. Itu boleh kita cerita begitu, kita harus bisa menegurnya dengan cara yang sopan. Sehingga orang lain pun menghargai kita. Kenapa? Karena kita sudah menghargai mereka, kita sudah esteem mereka, kita tinggal pasti mereka menghargai kita, ambil hikmahnya seperti itu.
Jadi sopan santunnya perlu tetap, tapi dengan cara menggunakan kata-kata yang esteem, empati. Kita harus bisa itu, menguasai itu sehingga akan mudah. Okay. Jadi intinya menghargai orang dulu baru bisa dihargai. Ya, ini jangan langsung tiba-tiba kita marahin, pasti orang manapun juga kesel. Mereka udah lagi emosi, capek kerja, diomelin sama anak muda lagi. Nah, itu biasanya seperti itu. Mereka ngapain lo anak muda baru masuk dan lain sebagainya. Itu biasanya. Bisa juga melalui atasannya, Pak ya. Kalau misalkan di konstruksi itu ada yang namanya mandor. Jadi kalau pekerja-pekerja kasar itu biasanya dibawa oleh mandor. Kita tidak bisa langsung ke pekerjaannya langsung. Jadi kita lewat mandornya dulu, lewat atasannya dulu. Jadi langsung jangan ke pekerja. Karena komandonya tuh lewat sana. Jadi teman-teman kalau di bidang K3, apalagi kerja di K3 di project, jangan sekali-sekali ketika melihat ada pelanggaran K3 langsung ditegur pekerjanya. Lewat mandor dulu. Kenapa? Karena di sektor konstruksi itu parah ya. Kalau kita langsung negur, terus merasa dirinya dipermalukan di antara teman-teman yang lain, hati loh. Pernah ada kejadian itu langsung obeng ditusuk loh, cus pas pulang. Nah, itu hati-hati ya. Jadi berbahaya buat diri kita juga ya. Jadi K3 itu juga berisiko tinggi juga kerjanya. Oke. Pak Edi Sugi, silakan Pak Edi Sugi. Siapa lagi yang mau berbicara? Pak Edi silakan di-unmute dulu. Pak Andi Kurniawan, boleh. Siapa yang bisa unmute dulu Pak kalau mau berbicara? Klik unmute. Kita udah berikan kesempatan untuk berbicara. Silakan Pak Andi, Pak Edi Sugi. Oke, Pak Nixon. Oke, siapa nih? Oh, Pak Andi. Oke, silakan Pak Andi. Dari mana? Saya dari Medan, Pak. Oke, sebagai apa Pak? Di mana, perusahaan apa? Kebetulan saya di perusahaan swasta, cuma di bidang outsourcing. Penempatan saya sebagai safety di satu instansi di Bank Indonesia. Nah, saya mau tanya nih Pak, kesulitan sekalian sharing. Di sini kan tergantungan ke status nih Pak. Banyak pimpinan yang kurang paham K3, jadi bertentangan dengan kita tim K3 di sini. Setiap ada kebijakan. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, gimana sih mengubah mindset pimpinan dan bicara dengan pimpinan untuk mengubah mindset mereka agar paham tentang K3 dan mau sama-sama berpikir bahwasanya kebijakan K3 itu membuat efek yang positif bagi karyawan-karyawan di perkantoran maupun proyek-proyek pembangunan yang ada di sekitar kita gitu Pak. Terima kasih. Oke, Pak Andi, terima kasih. Jadi gini Pak Kadafi, memang banyak sekali yang berpikir K3 itu hanya sebatas pemenuhan persyaratan aja. Jadi orang K3 itu kadang kalau di lapangan itu kayak dianggap anak tiri ya, dianggap ada ataupun tiada, dipakai hanya untuk kebutuhan tender doang, ya kan? Kalau nggak kebutuhan untuk CSMS, persyaratan untuk tender atau persyaratan untuk lelang ya. Nah, kadang kita juga dianggap sebagai orang K3 tuh dianggap menghambur-hamburkan uang aja. Kenapa? Karena kita selalu meminta beli APD, beli rambu-rambu, training dan lain sebagainya. Nah, mindset manajemen itu kadang juga menganggap K3 itu sebagai cost. Padahal kalau kita berbicara K3 itu adalah investasi. Nah, ini bagaimana cara ngomong kepada manajemen supaya manajemen itu tahu tuh K3 itu buat ini. Ya, jadi jangan sampai K3 itu dianggap sebagai Superman. Ada ular, K3 maju, ada orang yang sakit, K3 maju, ada orang yang kesurupan, K3 maju, ada preman, K3 maju gitu kan ya. Jadi K3 itu dianggap wah lu semuanya lu deh gitu loh. Nah, gimana caranya memberikan komunikasi kepada manajemen supaya manajemen tahu dan paham pentingnya K3. Silakan Pak Kadafi. Memang manajemen biasanya kalau urusan K3, urusan training itu dibilang menghabiskan uang, menghabiskan budget-budget perusahaan gitu kan. Padahal ini sebenarnya betul kata Pak Denny tadi, investasi. Jadi investasi ini jangka panjang. Kenapa? Karena bisa jadi dengan sekali
membelikan, jangka penggunaannya bisa panjang, benar begitu Pak Denny ya? Nah, jadi sekali kita belanja bisa jadi panjang, akan tetapi ngomongnya bagaimana kita bisa menggunakan bukti-bukti di lapangan. Contoh, Pak butuh ini dengan foto, bisa dengan foto atau diajak terjun langsung, atau bisa juga kita menggunakan bukti-bukti undang-undang yang harus yang perlu dipenuhi dan lain sebagainya. Sebenarnya cara kita membuat si atasan itu percaya, kita harus tunjukkan bukti sebenarnya. Bukti bahwasanya kita butuh ini, bukti bahwasanya kita begini dan lain sebagainya. Karena kita butuh itu. Atasan butuh bukti. Maka kayak tadi kita belajar 3V, itu ada istilah konsep visual. Kalau sudah ditampakkan buktinya, kebutuhannya, visual itu kan nilainya 55%. Pasti akan apa? Pasti akan lebih percaya. Contoh teman-teman yang ikut giveaway, gara-gara Pak Denny pakai jaket yang dipakai buat giveaway, kemungkinan besar teman-teman akan, bagus juga jaketnya ya, keren nih, bisa langsung ikut giveaway. Nah itu salah satu. Jadi bukti visualnya diberikan dulu buktinya. Jadi bisa pakai undang-undang, bisa pakai foto, atau ajak turun langsung nih atasannya untuk datang ngikutin kita lapangan. Gitu yang bisa saya jawab kira-kira Pak Denny. Maka berikan bukti. Berikan bukti juga, betul sekali, kita bisa menampilkan kecelakaan, Pak. Jadi kalau ada data kecelakaan kita tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, kita minta bukti kerugian perusahaan. Jadi kita minta ada yang namanya kerugian langsung ataupun kerugian tidak langsung. Kerugian langsung mungkin untuk pembiayaan rumah sakit, ambulans, segala macam ya, itu yang langsung dikeluarkan. Ya, ada juga bukti kalau biaya tidak langsung, seperti apa? Contoh kehilangan jam kerja, perbaikan alat. Nah, itu kadang tidak dibuat sedemikian rupa datanya, kadang dianggap ya udah yang ini aja yang rugi. Nah, minta data ini ke bagian planning control kalau di project, kalau di pabrik bagian juga planning control juga. Berapa kehilangan jam kerja kalau terjadi kecelakaan? Kasih bukti data-data itu, baru nanti kita bandingkan. Ini Pak, kerugian tahun 2000 misalkan ya 2020, ini kerugian tahun 2021. Kita sandingkan. Nah, ini Pak pentingnya K3 itu di sini. Jadi seperti itu bukti-bukti yang kita bisa tampilkan berupa data kecelakaan tahun kemarin. Atau juga tipsnya, Bapak-Bapak semua kalau kesulitan berbicara sama manajemen itu kadang cenderung kalau orang dalam yang ngomong nggak didengar. Tapi kalau orang luar yang ngomong pasti didengar. Caranya gimana? Titipkan pesan teman-teman semua ke auditor. Titipkan pesan teman-teman semua ke konsultan K3 yang datang ke perusahaan kita. Titipkan semua kendala-kendala kita terhadap K3 ke Disnaker kalau ada pihak Disnaker yang datang ke perusahaan kita. Tapi diam-diam, jangan sampai manajemen kita tahu. Kalau enggak, kita digorok juga nanti ya. Nah ini yang saya sering lakukan kalau misalkan manajemen saya menganggap ini nggak penting nih, ini nggak penting nih, nggak penting nih. Lalu saya bisikin sama auditor saya, Pak, tolong jadikan temuan. Langsung jadikan temuan, langsung di closing pada saat itu juga, dan manajemen itu menerima apa yang menjadi masukan. Saya berpikir, kok dari mulut saya nggak diterima, tapi dari mulut eksternal diterima. Nah, itu salah satu strateginya. Oke, sudah masuk ke pukul 3. Silakan Pak Arief, kita closing dulu. Oke, luar biasa nih kalau diteruskan bisa sampai Isa, Pak. Nah, saya akan menginformasikan terlebih dahulu sebelum kita closing ya. Buat teman-teman Ibu semuanya yang masih belum paham mengenai di mana cara saya tahu platinum. Nah, silakan buka aplikasi Mika Pro-nya, kemudian lihat saja secara visual. Jika kartunya berwarna hitam itu sudah platinum. Jika kartunya berwarna silver berarti masih silver. Caranya gimana? Klik upgrade platinum untuk menjadi platinum ya. Silakan, sertifikat akan diberikan untuk yang sudah absensi dan member platinum. Dan sampai pukul 4 absensi kita batasi ya. Setelah pukul 4 nanti kita close dan tidak bakal kita berikan sertifikatnya. Oke, nah saya akan informasikan lagi siapakah yang menjadi pemenang giveaway pada kesempatan hari ini. Oke, ini saya lagi cari dulu mana tadi slide-nya. Oke, ini dia. Oke ya, saya sudah muncul? Ya. Belum. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, ini dia pemenangnya. Pemenangnya adalah, mudah-mudahan ada di sini, kalau tidak ada nanti akan dihubungi oleh tim Media Tama. Pemenangnya adalah
Selamat kepada Anjar Fajar Rizky mendapatkan satu buah jaket Bumber yang dipersembahkan oleh PT Media Tama. Oke, ini dia akun TikToknya. Nanti akan dihubungi oleh Media Tama mengenai apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang dibutuhkan oleh Media Tama terkait jaket Bumber ini nanti dikirim. Oke, baik, selamat kepada Anjar Fajar Rizky sudah mendapatkan jaket Bumber. Buat Bapak Ibu semuanya yang belum dan atau ingin mengikuti giveaway, silahkan bisa ikuti saja. Nanti akan kita berikan informasinya setiap 2 minggu sekali ya Pak Denny ya? Ya. Oke, setiap 2 minggu sekali nanti kita akan informasikan siapa pemenangnya. Baik, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita closing, mari sama-sama kita mendengarkan closing statement dari pembicara kita pada siang hari ini. Silakan kepada Pak Kadafi untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Arif. Terakhir teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwasanya komunikasi itu mudah, interpersonal skill kita berhubungan dengan banyak orang itu mudah. Maka ini semua hanyalah skill yang bisa kita pelajari, kita latih, dan kita kuasai. Maka teruslah belajar, teruslah berlatih sehingga Anda menjadi mastery atau menjadi seorang yang menguasainya. Maka ingat, prinsip kuncinya hanya ada 5, tim, empati, and pleasure, dan kita harus menjadi yang pertama. I go first. Terima kasih, saya kembalikan ke host kita Mas Arif, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadafi, terima kasih Pak Denny atas kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan lagi webinar Poligami Media Tama setiap Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata saya mengucapkan burung merpati, burung cendrawasih, bulunya indah berwarna-warni. Dari hati saya ucapkan terima kasih dan sampai kita berjumpa lagi. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara saya kita Muhammad Kadafi. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Kadafi, Pak Denny.